terkait yang tugas di Mission Impossible itu ya. Nah, nanti kita akan ngobrol lagi. Jadi jangan bosan-bosan. Karena memang nanti ketemu dengan saya dan Mas Ajib itu tidak hanya di hari ini saja, tetapi nanti kita akan berlanjut ya. Jadi nanti kami akan menjadi coach baik ketika teman-teman ketika di pelatihan ini ya, ataupun ketika nanti teman-teman sedang melakukan aktualisasi atau habituasi di satuan kerjanya masing-masing sampai nanti teman-teman melakukan pemaparan hasil aktualisasi. Jadi jangan bosan-bosan ketemu dengan kami. Nah, nanti kita di akhir-akhir kita bicarakan ya bagaimana nanti pola komunikasinya. Kalau saya usul sih nanti kita ada satu grup WA sehingga nanti memudahkan ketika teman-teman nanti misalnya ada hal-hal yang ditanyakan atau ada hal-hal yang perlu difasilitasi. Nah, perlu difasilitasi ini maksudnya ya, teman-teman misalkan perlu mengkomunikasikan dengan penyelenggara diklat atau mungkin ada satu hal yang mentok di mentor sehingga nanti mungkin membutuhkan satu struktur kebijakan yang lebih tinggi lagi atau bagaimana. Nah, itu nanti coach salah satunya adalah bertugas di bagian itu ya. Jadi nanti kami ini tugasnya sebagai coach ya. Jadi memang berbeda antara coach dengan mentor. Coach dengan mentor. Kalau coach nanti kami lebih ke bagaimana mendorong teman-teman agar bisa mengeluarkan potensi terbaiknya ya, seperti itu. Nah, memang enaknya adalah ketemu tatap muka secara langsung ya, tatap muka secara langsung ya, sehingga enak biasanya kalau misalkan kita ngobrol ketemu langsung kan kelihatan tuh ekspresinya, gesturnya seperti apa dan sebagainya, sehingga memang hal-hal yang kadangkala tidak diungkapkan melalui kata-kata tetapi itu bisa tampak dari mimik muka dan sebagainya, itu akan lebih lebih lengkap ketika kita ketemu. Hanya saja karena memang kita terbatas dengan adanya pandemi ini, jadi nanti kita coba memaksimalkan saluran-saluran komunikasi yang ada. Jadi bisa nanti via WA atau teman-teman ketika nanti butuh telepon juga bisa langsung telepon atau misalkan nanti teman-teman butuh, Pak, kita pengen ngobrol secara bareng-bareng, nanti kita pakai WA ya pakai Zoom ya, seperti itu. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan akan banyak ngobrol, tetapi sebelumnya nanti saya akan memberikan paparan. Nah, paparan ini beberapa mungkin mengulang paparan yang teman-teman sudah terima, tapi paling tidak mudah-mudahan nanti bisa menjadi pengantar kita untuk ngobrol di coaching pembelajaran pada hari ini ya. Jadi seperti itu dan harapannya adalah teman-teman bisa terbuka ya, bisa terbuka ya. Jadi coaching itu akan optimal ketika teman-teman bisa terbuka dengan coachnya. Nah, kita ini kan sudah beberapa kali ketemu ya, jadi mudah-mudahan sih barrier to communication-nya, hambatan-hambatan komunikasi itu udah mulai terkikis ya, karena kita udah paling tidak kenal di agenda 2 dan sebagainya. Kenapa perlu terbuka? Karena kadang-kadang nanti ada hal-hal yang barangkali mungkin akan mentok dengan mentor dan sebagainya sehingga butuh difasilitasi oleh coach. Atau mungkin nanti barangkali tiba-tiba di tengah jalan ya teman-teman kehilangan motivasi atau hal yang lainnya. Nah, itu nanti butuh pemantik. Dan kadangkala tipe orang kan berbeda-beda ya. Ada orang itu memang yang dia bisa memanajemen dirinya sendiri secara disiplin. Tetapi ada orang yang memang dia butuh seseorang yang mendorong dan juga memberikan tenggat waktu. Jadi perlu diulang. Bagaimana perkembangan hari ini, Mas CG gitu? Apakah sudah ketemu dengan narasumber yang akan diundang untuk menjadi narasumber di pembahasan SOP misalnya seperti itu. Apakah draftnya sudah jadi atau belum? Nah, itu bagian dari proses coaching seperti itu. Dan juga mudah-mudahan nanti dengan keterbukaan itu sehingga akan optimal ya, akan optimal sehingga memang filosofi dari adanya kegiatan aktualisasi dan juga habituasi itu betul-betul nanti bisa teman-teman raih ya. Jadi tidak sekadar kita mengerjakan tugas untuk bisa lulus di pelatihan ini, tetapi juga nanti memang mudah-mudahan tujuan dari pelatihan Latsar ini yaitu membentuk karakter teman-teman itu juga bisa menjadi fondasi teman-teman ketika nanti bekerja mencari nafkah sebagai PNS dan ASN ya, seperti itu. Baik, saya izin share dulu ya.
sekitar 15-20 menitan. Setelah itu nanti kita akan lanjut ngobrol ya. Udah kelihatan ya? Sudah, Mas. Iya. Baik, terima kasih teman-teman. Sebentar dulu, agak serak dulu. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, ini sekadar pengantar. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi benang merah ya, benang merah. Kenapa kita melakukan coaching pembelajaran? Gitu. Jadi saya akan mengulang tentang overview Latsar kita. Ya, jadi tujuan Latsar ini adalah membentuk PNS yang berkarakter dan profesional. Ya, berkarakter dan profesional. Ini adalah dua hal yang menjadi tujuan besar dari Latsar ini. Nah, karakter dan profesional itu diraih ya, kalau karakternya itu diraih dengan 4 agenda. Jadi agenda pertama ya sikap perilaku bela negara, kemudian agenda yang kedua aneka nilai-nilai dasar PNS, lalu yang ketiga kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, dan yang keempat adalah habituasi yang di dalamnya ada aktualisasi. Itu untuk membentuk karakter. Makanya di agenda untuk pembentukan karakter itu sebenarnya adalah lebih banyak di soft skill ya. Jadi kalau kita lihat di nilai-nilai dasar ya, sikap perilaku di agenda-agenda 1 2 3 itu sebenarnya lebih banyak di soft skill-nya. Karena itu akan melandasi karakter teman-teman. Lalu kemudian profesional. Nah, profesional ini kaitannya adalah tentang KTBT ya, kompetensi teknis di bidang tugas teman-teman masing-masing yang kemarin sudah difasilitasi oleh BOSDM ya. Jadi kompetensi teknis umum atau administrasi, lalu berikutnya adalah kompetensi teknis substansi. Dan kompetensi teknis bidang tugas ini juga menjadi salah satu dasar untuk membentuk tujuan atau mencapai tujuan dari Latsar ini. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ya secara alur besarnya, jadi sesuai dengan Perlan nomor 1 tahun 2021 ya, kurikulumnya tadi sudah disampaikan ya, ada SPPN ya, sikap perilaku bela negara, kemudian nilai dasar, agenda yang ketiga, keempat habituasi, lalu kemudian ada orientasi. Orientasi yang biasanya ada narasumber kemarin dari KPK, kemudian juga dari BOSDM dan sebagainya itu. Lalu kemudian ada juga penguatan kompetensi teknis bidang tugas ya, terkait dengan baik yang bersifat administratif maupun yang substantif. Nah, kompetensi yang ingin diraih ya dari agenda-agenda tersebut adalah satu, menunjukkan sikap perilaku bela negara, lalu mengaktualisasikan nilai dasar, kemudian mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS, lalu kemudian mampu menunjukkan kompetensi teknis bidang tugas sesuai dengan fungsi ASN yaitu pelaksana kebijakan publik sebagai pelayan publik, kemudian perekat dan pemersatu bangsa. Sasarannya tadi sama ya, PNS yang profesional yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat. Jadi memang dua hal tadi tidak bisa dilepaskan, karakter dan profesional ya sebagai pelayan masyarakat ya, ini adalah fungsi ASN. Nah, kalau kita lihat bahwa memang model pelaksanaan Latsar yang teman-teman ikuti sekarang ini adalah model secara blended learning yang pelaksanaan pembelajaran ini adalah fully secara e-learning ya. Jadi kalau misalkan kita lihat itu ada di peraturan lain itu ada pertemuan yang perlu tatap muka, tetapi untuk yang Latsar kali ini teman-teman dengan kondisi khusus, teman-teman semuanya adalah full distance learning dengan metode e-learning seperti itu ya. Terus kemudian ini adalah kurikulum pembelajaran pelatihan dasar kita ya, yang waktu itu sempat disampaikan, dan kalau teman-teman lihat ya di MOOC itu 48 JP, lalu kemudian di e-learning itu 87 JP sinkronus, kemudian 192 JP asinkronus ya. Makanya kemudian kalau teman-teman rasakan sebenarnya lebih banyak waktu untuk mengerjakan penugasan-penugasan dibandingkan kita ketemu secara tatap maya seperti ini.
Nah, JP yang paling besar adalah diaktualisasi, ya, diaktualisasi karena memang waktunya 320 JP, ya, minimal 30 hari kerja. Inilah sebenarnya tadi saya sampaikan adalah hal yang rawan bagi teman-teman. Jadi ibaratnya kalau kuliah itu sampai kita di agenda yang keempat, ya, sampai di agenda yang ketiga dan nanti keempat misalkan sebagian disampaikan secara sinkronus itu adalah mata kuliahnya. Tetapi nanti ketika teman-teman mengerjakan skripsinya adalah pada saat melakukan aktualisasi atau habituasi. Dan ini yang krusial, krusial ya, karena banyak teman-teman ada beberapa, bukan banyak ya, ada beberapa yang tidak bisa mencapai target dari aktualisasi itu. Makanya ketika nanti menyusun rancangan aktualisasi itu harus betul-betul hati-hati dan memang perlu dipertimbangkan agar bisa tercapai. Jadi seperti itu. Nah, mata pelatihannya ya, agenda sikap perilaku dan sebagainya sampai kemudian di penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nih, semuanya sudah teman-teman peroleh ya, peroleh. Tinggal di habituasi, di agenda habituasi yang ini ya, yang nanti teman-teman akan lakukan di periode yang akan datang, di waktu-waktu yang akan datang. Nah, terkait dengan agenda ini, saya kira teman-teman juga sudah belajar banyak. Nah, saya sebenarnya juga ada terlihat ya, yang lampiran nilai dasar ini ya. Terlihat tidak? Terlihat ya? Iya, Pak. Ya, Lihat Bapak. baik, terima kasih. Nah, ini adalah sebenarnya adalah ringkasan. Saya yakin teman-teman juga sudah memiliki ringkasan. Nah, ringkasan ini nantinya penting. Penting kenapa? Karena nanti teman-teman butuhkan untuk membuat narasi pada saat menyusun matriks ataupun ketika nanti menyusun rancangan aktualisasi. Nanti akan saya sampaikan. Nah, kemampuan adik-adik, teman-teman, untuk nanti mencantolkan ya kegiatan yang akan dilakukan dengan nilai-nilai dasar, ini menjadi sesuatu kompetensi yang penting. Salah satu kompetensi yang penting untuk bisa lulus di aktualisasi dan habituasi, di agenda yang keempat habituasi. Ya, nanti akan saya berikan contohnya. Makanya nanti kemampuan teman-teman untuk bisa menguraikan, kemudian membuat narasi dan mencantolkan dengan nilai-nilai dasar ini menjadi satu hal yang penting. Jadi akuntabilitas, indikatornya apa, nilai-nilai apa, terus kemudian banyak hal ya, banyak hal nanti ya, nasionalisme, indikatornya apa, dan sebagainya. Sehingga nanti harapannya adalah ketika teman-teman sudah memilih satu core issue yang kemudian nanti dipilih, ada 3 itu kemudian dipilih satu yang akan diselesaikan, kemudian juga terdiri dari beberapa kegiatan. Nah, kegiatan yang dilakukan itu nanti bisa dikontekskan dengan ini. Nah, kemampuan untuk membuat narasi ini menjadi sangat penting, ya, sangat penting salah satunya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi memahami dan mengetahui tujuan dari masing-masing agenda ini penting ya, dan ini sudah tercapai ketika teman-teman berhasil menyelesaikan di MOOC, terus kemudian juga teman-teman kemarin sudah menyelesaikan pembelajaran di agenda 1, 2, dan 3 gitu. Jadi ini tidak akan banyak saya ulang, cuman nanti saya akan ngasih kunci-kuncinya saja, triknya saja bagaimana nanti ketika akan menyusun baik itu matriks maupun di rancangan aktualisasi. Nilai dasar ini kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Nah, terkait dengan yang agenda yang keempat yaitu habituasi ya. Jadi agenda pembelajaran ini bertujuan untuk memfasilitasi peserta melakukan proses aktualisasi substansi mata pelatihan agenda 2 dan agenda 3 di tempat kerja melalui pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah diperoleh. Ya, jadi mata pelatihan untuk pembelajaran agenda habituasi adalah aktualisasi dengan bagian tahap kegiatan. Ya, jadi nanti ada satu sesi khusus sebenarnya ya. Cuman ini saya mencuri start aja. Jadi cara saya curi start saja, nyampein ke teman-teman sehingga paling tidak nanti ada gambaran yang agak utuh, ada gambaran agak utuh. Kenapa sih saya harus melakukan aktualisasi? Kenapa setelah itu saya harus habituasi 30 hari di kantor dan sebagainya. Nah, harapannya ketika nanti teman-teman ada pemahamannya agak utuh, teman-teman nanti bisa menarik benang merah dari itu. Sehingga nanti harapannya dengan adanya landasan yang kuat itu, teman-teman nanti bisa lebih memaknai ya filosofi kenapa perlu ada habituasi. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah perbedaannya ya. Jadi aktualisasi itu
proses untuk menjadikan substansi mata pelatihan yang telah dipelajari menjadi aktual, nyata, terjadi sesungguhnya ada. Sedangkan habituasi itu adalah pembiasaan diri. Jadi kalau bisa diringkas ya, aktualisasi itu lebih pada nilai-nilai ekstrinsiknya yang tampak. Nah, aktualisasi itu makanya bentuknya nanti adalah kegiatan ya, ada yang bentuknya produk dan sebagainya ya, rancangan dan sebagainya, program dan sebagainya. Jadi itu adalah yang tampak. Jadi teman-teman nanti diminta untuk membuat satu agenda perubahan ya, semacam begitu ya, membuat satu agenda perubahan. Nah, itu bentuknya adalah aktualisasi. Nah, untuk mewujudkan aktualisasi, mencapai target aktualisasi selama 30 hari kerja itulah teman-teman diharapkan untuk bisa melakukan habituasi. Nah, melakukan pembiasaan ya. Jadi dengan berusaha untuk mencapai target dari aktualisasi itu, teman-teman selama 30 hari itulah melakukan pembiasaan-pembiasaan ya. Nah, inilah sebenarnya adalah eh, filosofi kenapa ada aktualisasi, kenapa ada habituasi. Nah, aktualisasi itu nanti yang tampak ya. Ini terkait dengan skill atau knowledge ya, skill kemudian knowledge ya, keterampilan Anda, kemudian pengetahuan teman-teman ya. Makanya kemudian kan di awal di agenda 1 juga sudah disampaikan ya tentang analisis isu kontemporer, bagaimana teknik-tekniknya ya, analisis isu dan sebagainya ini terkait dengan keterampilan dan kemampuan kita, pengetahuan kita pada saat kita melihat di lapangan, pada saat kita melihat fenomena, kira-kira apa ini yang perlu diubah? Kira-kira hal-hal yang tidak sesuai dengan ideal, kondisi idealnya seperti apa? Ada desainnya, ada dasarnya seperti apa, dan ini yang perlu diubah, seperti itu. Nah, sedangkan terkait dengan habituasi, nanti itu adalah konsep diri, personal karakter, ya, kemudian motif, dan sebagainya. Makanya saya sampaikan bahwa menyusun rancangan aktualisasi ini adalah ibaratnya uh, skripsi kita. Makanya kalau dulu kuliah ya, kuliah ada teman-teman yang pinter tapi kok lulusnya lama gitu ya. Ada yang biasa-biasa saja tetapi lulusnya cepat. Nah, makanya nanti di aplikasi ini diberikan eh, waktu 30 hari. Harapannya adalah selama 30 hari itu teman-teman sudah bisa menyelesaikan semuanya. Makanya memang di habituasi ini kembali pada kemampuan teman-teman untuk bisa manajemen dirinya ya, sehingga bagaimana nanti setiap orang itu bisa mengatur uh, dirinya masing-masing sehingga memang nanti bisa meraih atau berhasil melakukan aktualisasi itu dalam waktu 30 hari. Dan tujuannya lagi-lagi seperti yang saya sampaikan di awal ya, membentuk karakter diri PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Jadi PNS yang berkarakter dan profesional. Nah, nanti kalau kita melihat tahapan kegiatan aktualisasi ya, pertama nanti ada mengidentifikasi dan menetapkan isu ya, yang kemarin salah satu tugas itu di Mission Impossible itu juga adalah salah satu cara teman-teman untuk menumbuhkan ide atau benih-benih apa yang nanti akan saya aktualisasikan ya. Lalu setelah itu ada proses merancang aktualisasi, kemudian nanti bimbingan rancangan aktualisasi, setelah itu adalah seminar rancangan evaluasi. Seminar rancangan aktualisasi ya, ada seminar rancangan aktualisasi. Nah, setelah nanti adanya seminar rancangan, nanti ada masukan-masukan dan sebagainya ya. Setelah itu nanti Anda melaksanakan aktualisasi. Nah, pada saat melaksanakan aktualisasi inilah proses habituasi ya. Nanti di dalam proses pelaksanaan itu juga nanti ada bimbingan ya, sampai kemudian terakhir nanti menyusun laporan aktualisasi sebelum nanti seminar hasil aktualisasi ya, atau seminar hasil laporan aktualisasi. Jadi apa yang sudah Anda rancang itu nanti akan diterapkan. Nah, setelah itu nanti diberikan waktu 30 hari, itulah nanti akan dilaporkan. Nah, harapannya adalah teman-teman semuanya di kelompok 2 ini, coachi kami, saya dan Mas Ajib ini mudah-mudahan nanti bisa tercapai ya, mudah-mudahan bisa tercapai. Makanya nanti memang kita perlu keterbukaan, kira-kira kesulitannya apa dan sebagainya ya. Jadi kami coach ini bertugas membantu teman-teman. Jadi kami tidak menilai, kemudian juga tidak melaporkan kekurangan-kekurangan Anda, tidak, tetapi justru kami berusaha, kami ditugaskan untuk membantu teman-teman ya, membantu teman-teman dalam tingkat coaching ini. Nah,
kalau kita lihat bahwa eh, kendaraan di dalam agenda habituasi ini, yang pertama adalah menemukan isu atau masalah, kemampuan berpikir kritis. Yang kedua adalah menemukan gagasan solutif, kemampuan berpikir kreatif. Nah, ini juga menjadi tantangan ya bagi ke-10 teman-teman yang ada di hadapan saya ini. Karena apa? Karena 10-10-nya ada di BPK ya. Bisa jadi kemarin beberapa bulan bekerja di BPK itu tugasnya sama ya, tugasnya sama. Makanya mampu menemukan isu atau masalah yang ada itu memang kembali kepada masing-masing, kepada masing-masing. Kira-kira apa ini yang perlu diperbaiki? Ya, kira-kira apa ini yang bisa ditingkatkan lagi? Nah, itu kan akan kembali kepada kemampuan setiap individu masing-masing. Ya, kendaraannya adalah seperti itu. Jadi, bagaimana teman-teman nanti berpikir kritis, melihat yang ada di lingkungan sekitar, di tempat pekerjaan Anda, lalu kemudian dengan kreativitas berpikir itu, mampu menemukan gagasan solusinya seperti apa. Dan tujuannya adalah membangun habit atau karakter kebiasaan ya dengan mengaktualisasikan mata pelatihan di agenda 2 dan di agenda 3. Nah, mudah-mudahan dalam 30 hari itu muncul habit. Nah, eh, kata banyak penelitian ya, habit itu kan memang salah satunya kenapa diambil 30 hari ya. Kalau kita lihat makna puasa kan begitu juga sebulan ya, 29 hari ya. Itu juga bagian dari membangun habit, membangun habit. Jadi katanya kalau misalkan banyak ahli yang mengatakan ya, tapi berbeda-beda. Ada yang mengatakan kalau 20 hari secara terus-menerus dia melakukan kebiasaan-kebiasaan yang acak, yang acak ya dari hari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, maka itu bisa membangun habit. Nah, harapannya juga demikian. Dalam waktu 30 hari itu ya, teman-teman mampu menginternalisasi yang diperoleh di agenda 2 dan agenda 3 sehingga harapannya nanti itu akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan selama 30 hari meskipun itu tidak cukup. 30 hari itulah yang nanti akan menjadi landasan teman-teman untuk bekerja barangkali 30 tahun yang akan datang ya. Meskipun itu sangat kecil ya, sangat kecil sekali dibandingkan 30 tahun atau mungkin nanti teman-teman bekerja 40 tahun yang akan datang misalnya. Tapi paling tidak mudah-mudahan masa-masa habituasi 30 hari ini menjadi bekal ya, menjadi bekal teman-teman untuk nanti memiliki karakter dan profesionalitas sebagai seorang ASN di LIPI. Seperti itu. Nah, ini kalau kita melihat ya, ini juga saya yakin teman-teman juga kemarin sudah mampu menangkap. Nah, isu itu kita lihat dari mana kita menemukan isu itu. Nah, untuk menemukan isu itu, ya teman-teman berangkatnya dari agenda 3. Ya, agenda 3 kan ada pelayanan, ada manajemen ASN, lalu kemudian pelayanan publik, kemudian berikutnya kan whole of government. Ya, jadi teman-teman berangkat berdasarkan agenda 3. Bagaimana konsep pelayanan publik, memberikan pelayanan prima, ya. Terus kemudian bagaimana konsep whole of government. Ketika teman-teman melihat, wah ini ada satu ini di tempat saya ini pelayanannya kok kurang. Misalnya pas pada saat saya telepon ke kantor yang mengangkat kok greetingnya tidak tidak sesuai dengan seharusnya greeting ketika picking telepon ya, ketika menerima telepon. Kok bahasanya tidak formal ya, bahasanya hanya biasa-biasa saja. Iya, oke Pak, baik Pak, iya Pak, oke, oke. Nah, gitu. Sepertinya ini butuh pelatihan deh, atau paling tidak sepertinya butuh penyegaran tentang bagaimana bisa apa greeting pada saat menerima telepon. Good morning, Furkon speaking, how may I help you? Misalnya. Atau good morning, selamat pagi, Puspindiklat Lipi, Furkon speaking, how may I help you? Misalkan seperti itu. Lalu kemudian Anda, wah bagusnya ini dibikin SOP-nya ketika misalkan nanti menerima telepon, harusnya standar greeting-nya seperti ini dan sebagainya. Nah, siapa nanti yang akan menerima teleponnya ditugaskan, misalnya petugasnya. Nah, berarti petugas ini yang direkomendasikan nanti untuk melakukan pelatihan, untuk mengikuti pelatihan misalnya. Pelatihan singkatlah 1 hari dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Nah, jadi berangkatnya adalah dari situ. Atau misalnya dari sisi whole of government. Meskipun tidak dalam konteks yang besar, satu institusi di LIPI, ya misalnya ya, teman-teman hanya melihat di Satker di BPK misalnya. Dari satu koordinator ini
ke koordinator yang lainnya kok sepertinya ada ego sektoral masing-masing misalnya. Wah, ini sepertinya harus ada terobosan nih, harusnya nggak begini. Harusnya setelah dari koordinator ini langsung ke sini dan yang alurnya seharusnya 5, ini bisa dipangkas menjadi 3, misalnya seperti itu. Nah, ketika Anda menemukan isu, lalu kemudian eh, Anda memilih 3 ya, memilih 3 kira-kira isu yang nanti akan Anda perbaiki. Lalu setelah dari 3 itu, kemudian Anda mengambil satu saja yang nanti akan diaktualisasikan. Nah, dari satu kegiatan itulah yang nanti dari satu isu, kemudian itu akan diturunkan menjadi beberapa kegiatan-kegiatan. Yang mulai dari awal sampai kemudian akhir ketika selesai menyelesaikan isu tersebut. Nah, di dalam kegiatan yang akan Anda lakukan itulah, maka itu yang perlu dikontekskan dengan agenda 2. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi kemampuan teman-teman di dalam menarasikan, ya, di dalam mengarang ya, dalam tanda kutip saya katakan ya, menarasikan apa yang ada di agenda 2 dan mengkontekskan dengan kegiatan yang Anda lakukan itu sangat penting. Sangat penting ya. Jadi kemampuan menarasikan nanti cukup penting karena nanti ini akan menunjukkan kira-kira apakah Anda ini mampu menginternalisasikan atau tidak, terutama pada saat nanti ujian ya, terutama pada saat ujian nanti akan terlihat seperti itu. Sehingga kemampuan Anda menarasikan, kemampuan mengarang indah, misalkan dalam tanda kutip, ya meskipun tidak mengarang indah ya, tetapi kemampuan untuk menginternalisasikan agenda 2 dengan kegiatan itu menjadi penting. Seperti itu. Sampai kemudian nanti outputnya seperti apa. Nah, barangkali teman-teman juga masih ini ya. Lalu kemudian inovasi apa yang bisa saya lakukan? Apakah harus dalam bentuk produk? Apakah harus sistem? Ataukah seperti apa? Nah, memang di Latsar ini untuk hasil akhir dari aktualisasi itu tidak seberat ketika misalkan diklat PIM ya, diklat PKP ya, yang harus membuat perubahan, ya, harus membuat perubahan. Nah, tetapi kalau di teman-teman ini tujuannya adalah dihabituasi. Jadi bisa produk, bisa konsep, bisa metode, bisa proses, bisa hubungan, ya, bisa teknologi. Nah, cuman kalau ini penciptaan atau penggunaan teknologi baru ini terlalu tinggi ya, bisa jadi nanti mungkin teman-teman hanya misalkan tidak bisa tercipta sistem informasi misalkan, tetapi cukup dengan misalkan dikodifikasi di Google Drive misalkan, itu juga sebenarnya sudah cukup kalau untuk tingkat dasar ya. Tetapi kalau misalkan nanti untuk diklat PIM, diklat PKP yang nanti untuk misalkan eselon 4, 3 yang di LIPI saat ini sudah tidak ada, hanya ada di beberapa tempat saja. Nah, itu baru tingkatannya lebih tinggi lagi ya. Jadi teman-teman nanti bisa misalkan produk menciptakan penciptaan atau modifikasi barang atau jasa, meningkatkan citra, kualitas, dan fungsi. Nah, tadi yang misalkan meningkatkan pelayanan, yang orang itu biasanya antri berjam-jam, gimana cara ini orang antri biar nggak capek gitu. Nah, misalnya disediain kursi, atau misalkan disediain nomor urut, atau misalkan dengan sistem mereka bisa ambil pagi, lalu kemudian mereka bisa datang sesuai dengan nomor antriannya seperti itu. Atau konsep ya, ada ide, gagasan, pemikiran, terobosan ya, yang nanti hasil akhirnya misalnya rekomendasi. Tentunya untuk sampai ada ide, gagasan, rekomendasi itu kan butuh proses di awal. Misalnya Anda harus melakukan survei dulu dan sebagainya, melakukan penelitian sebagainya seperti itu. Ya, metode, misalkan penerapan strategi, cara dan teknik baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. Lalu kemudian misalkan proses, kualitas proses ya, ini ya SOP ya. Kemarin beberapa di kelompok 3 yang ada di BO, sebagian teman-teman Anda mungkin ya yang pernah di BPK tapi terus kemudian dipindah ke BO, kemarin juga ada beberapa yang mengambil SOP untuk di rancangan aktualisasinya. Bisa juga di hubungan, misalnya bentuk dan mekanisme baru yang berhubungan dengan pihak lain, partnership, relationship, networking ya. Anda bikin itu menjadi lebih efisien ya, atau mungkin kerjasamanya lebih optimal dan sebagainya. Teknologi seperti yang kami tadi sampaikan. Karena memang dalam waktu 1 bulan itu bukan waktu yang lama ya, tetapi 1 bulan itu singkat, 30 hari itu. 30 hari kerja ya, bukan 1 bulan, mohon maaf. 30 hari kerja itu bukan waktu yang panjang, apalagi ketika misalkan nanti menciptakan
satu sistem informasi, aplikasi misalnya. Apakah nanti prosesnya Anda hanya sampai pada menciptakan, menyusun bisnis prosesnya atau seperti apa dan sebagainya. SDM misalnya, perubahan kebijakan terkait kualitas data nilai dan kapasitas SDM misalnya. Wah ini seperti tadi ya contoh ketika misalkan greeting ya pada saat menerima telepon. Wah ini sepertinya perlu ditingkatkan ini. Nah, rekomendasinya apakah nanti dengan SOP ya, ataukah nanti misalnya dengan mereka harus mengikuti pelatihan dan sebagainya atau struktur organisasi, pengadopsian model organisasi baru. Ya. Nah, model berpikir kreatif ya untuk menyelesaikan isu ini adalah contoh-contohnya saja. Misalnya yang pertama adalah inversi atau pembalikan. Misalnya start dan normatifnya atau kondisi saat ini, masyarakat mendatangi instansi pemerintah yang mendapat layanan. Sedangkan inovasinya adalah justru aparat yang mendatangi masyarakat. Nah, gimana caranya ini meningkatkan pelayanan seperti ini? Ya, misalnya dulu misalkan kalau kita berbicara, saya pernah mengelola jurnal ya, pernah mengelola jurnal. Atau misalkan e-peneliti ya, yang Anda pernah pernah dengar ya. Kalau dulu kan orang datang membawa berkas, kemudian memberikan berkas untuk dinilai itu di Puspin. Sehingga memang kami waktu itu memiliki satu ruangan khusus untuk menyimpan berkas, kemudian menilai berkas itu secara cetak, secara manual. Nah, sekarang kan sudah ada e-peneliti. Ya, jadi orang yang berada di luar Jawa tidak harus datang ke sini, tetapi mereka bisa mengakses dari tempatnya, mereka bisa mengunggah usulan dari situ, sehingga otomatis itu akan memudahkan banyak hal ya, akan memangkas banyak hal yang tidak perlu mereka lakukan. Atau misalkan integrasi, pelayanan dilakukan di tempat berbeda dengan prosedur berbeda. Lalu kemudian layanan terpadu yang kemarin teman-teman sempat ini ya, ada mall pelayanan publik misalnya seperti itu. Eksistensi, layanan hanya diberikan pada jam kerja. Nah, ternyata inovasinya adalah tersedia pilihan layanan di luar jam kerja. Ya, misalnya kalau jam kerja kan terkait pelayanan secara case contact ya, secara offline misalnya dari office hour. Tetapi kalau misalkan pelayanan itu bisa melalui sistem, ternyata itu bisa di luar jam kerja. Nah, misalkan perlakuan yang sama untuk jenis layanan yang berbeda, pelanggan yang beda, dan lain-lain. Nah, kemudian, wah ini sepertinya layanan ini dengan pelanggan ini harusnya dispesifikasi. Makanya kemudian ada usulan pelayanan segmented, perlakuan segmented, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Lalu kemudian, ini tadi sudah saya sampaikan ya, core issue, lalu Anda menemukan penyebabnya apa, terus kemudian dari penyebab itu Anda menemukan gagasan. Oh, ternyata penyebabnya adalah meja layanan itu kurang banyak. Makanya antriannya sampai panjang mengular ya. Berarti gagasannya adalah menambah meja pelayanan. Yang tadinya hanya 2, mungkin usulannya menjadi 3, misalnya seperti itu. Nah, lalu kemudian Anda menggunakan teknik penapisan gagasan sampai kemudian terpilih satu gagasan, dan satu gagasan itulah yang kemudian nanti diderivasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Nah, kalau tidak salah nanti ada satu sesi khusus ya. Nanti yang perlu dipilih teman-teman itu minimal adalah 4 kegiatan ya. Nanti dipilih oleh mentor, meskipun nanti ketika diusulkan ke mentor itu lebih dari 4 ya. Nah, ini adalah alur pikir proses penyusunan rancangan. Saya kira tadi sebagian sudah saya sampaikan ya, mulai dari identifikasi, deskripsi, lalu kemudian menetapkan core issue, membuat rumusan masalah, menemukan penyebab ya, lalu kemudian Anda dengan teknik problem solving menemukan gagasan kreatif solusinya seperti apa. Nah, proses itu nanti butuh konsultasi dengan mentor. Nah, mentor ini penting ya, mentor Anda itu penting karena apa? Karena memang yang mengetahui substansi di lapangan, kondisi sebenarnya di lapangan. Kalau kami coach ini, kami tidak mengetahui secara substansi kondisi di lapangan, sehingga tugas kami adalah membantu, memfasilitasi teman-teman ya, mengkomunikasikan dengan mentor dan sebagainya seperti itu. Nah, ini barangkali nanti akan disampaikan secara lebih detail lagi di sesi khusus ya, dari sudah saya sampaikan. Jadi dari satu isu yang Anda pilih itu paling tidak nanti membuat 10 list kegiatan ya, minimal nanti ada 4 kegiatan yang dipilih. Nah, ini adalah contohnya. Kelihatan ya? Kelihatan dikit ya. Nanti ketika membuat matriks ya, saya ambil ini dari Pak Dwi. Beliau juga
mengajar di agenda 1 juga di Latsar ini ya. Jadi identifikasi isu, misalnya Anda memilih ada 3 isu ya, core isunya ada 3. Misalnya proses pemberian nomor registrasi STTP, lalu kemudian STTP itu sertifikat ya, sertifikat kelulusan diklat ya. Kemudian layanan konsultasi, pelaksanaan monef diklat perjabatan. Nah, dari 3 itu oleh mentor ternyata, "Udah Mbak, kamu ambil yang nomor 1 aja." Nah, akhirnya kemudian kita mengambil isu yang diangkat, misalnya nomor 1 ya, isunya adalah masih lambatnya proses pemberian nomor registrasi STTP diklat perjabatan pada Subbidang, ya, sampai dengan tahun 2019. Nah, ini caranya nanti khusus pada saat kita akan melakukan pembimbingan ya, melakukan pembimbingan rancangan aktualisasi. Tekniknya seperti apa? Ini hanya saya sampaikan di awal aja, hingga paling tidak teman-teman nanti ada gambaran. Nah, gagasan pemecahan isunya adalah misalnya percepatan proses pemberian nomor registrasi STTP diklat perjabatan pada Subbidang diklat perjabatan. Gagasan tersebut terkait dengan ini. Ini Anda kaitkan dengan materi di agenda 2 maupun 3, misalnya whole of government dan pelayanan publik. Nah, seperti itu. Ya. Jadi matriksnya mulai dari kegiatan apa, tahapannya apa, outputnya apa, keterkaitan apa, kontribusi terhadap visi, penguatan nilai organisasi. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan, teman-teman ya. Jadi tadi saya sampaikan ya, keterkaitan substansi mata pelajaran. Nah, ini kemampuan teman-teman untuk apa namanya? Untuk membuat narasi itu di sini. Ini yang penting ya. Jadi nanti teman-teman perlu memiliki kompetensi ya, atau menumbuhkan kompetensi bagaimana bisa membuat narasi sehingga memang kegiatan yang Anda lakukan itu ya untuk menyelesaikan isu itu memang bisa dikontekskan dengan nilai-nilai di baik itu di agenda 2 ya, nilai-nilai di agenda 2. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti jadi satu kegiatan ini ya misalnya kegiatan yang pertama tadi ya agar STTPP itu bisa bisa keluar dengan cepat misalnya karena kan masih terlambat, misalnya melakukan telahan SOP dan kebijakan pelayanan pemberian nomor. Nah, ini kemudian tahapan kegiatannya Anda lakukan ya. Seperti ini, dirinci seperti ini. Sampai yang pertama adalah mulai dari konsultasi ya kepada atasan sampai kemudian terakhir melaporkan hasil kegiatan. Output hasilnya apa? Kalau melakukan telahan berarti laporan hasil telaah dan draft SOP serta perangkat kerja pelaksana SOP seperti ini. Nah, ini keterkaitan substansi mata pelatihan, lalu ini kontribusinya terhadap visi misi organisasi sehingga Anda nanti memang perlu bagaimana caranya bisa menarasikan dengan baik. Penguatan nilai organisasi. Nah, ini juga dikontekskan dengan itu. Nanti akan lebih rinci lagi pada saat pembimbingan ya. Nah, terakhir ya, di bagian terakhir tadi sudah sempat saya sampaikan di awal bahwa memang teman-teman itu hubungannya ya, keterkaitannya itu ada 3 ya, 3 subjek ya. Fasilitator ya, pengampu mata pelatihan yang kemarin telah mengajar teman-teman semuanya baik di agenda 1, 2, 3. Kemudian coach dengan kami ini, lalu kemudian juga dengan mentor. Nah, ketika nanti melakukan aktualisasi dan habituasi ini, nanti keterkaitannya adalah dengan coach dan dengan mentor. Jadi coach itu ya, selama proses coaching itu ya seperti yang disampaikan di awal tadi ya, nanti ada proses pendampingan, bimbingan ya selama merancang dan melaksanakan aktualisasi. Pendekatannya adalah pendekatan orang dewasa ya. Jadi pendekatan andragogi karena saya yakin teman-teman semuanya juga sudah memiliki bekal ya, memiliki bekal. Jadi tidak datang dengan pikiran yang kosong, tidak datang dengan pengetahuan yang kosong. Makanya tadi itu komunikasi kita adalah komunikasi searah. Sehingga kalau bisa terbuka, membantu menggali potensi, memampukan peserta dalam menemukan dan memimpin gagasan kreatif. Ya, dari coaching nanti bisa di kampus, cuman sepertinya nanti kita distance coaching ya, atau via perangkat nanti elektronik. Ini adalah tugas-tugasnya ya, yang pasti di dalam garis besar seperti itu. Jadi kami nanti bertugas memotivasi teman-teman ya, sedangkan mentor nanti karena memang terkait dengan tugas-tugas yang ada di mana di satker teman-teman, maka nanti memang pemilihan kegiatan-kegiatan maupun isu apa yang akan diselesaikan nanti lebih banyak itu terkait dengan mentor ya, lebih banyak terkait dengan mentor dan persetujuan dari mentor.
Ini adalah tahapannya, misalnya nanti di penyusunan rancangan aktualisasi, coach mengarahkan dan membimbing melakukan list isu. Sedangkan mentor mengarahkan dan membimbing penetapan isu. Nah, gitu. Jadi memang yang memiliki kewenangan untuk menetapkan isu adalah mentor. Sehingga memang bagaimana nanti teman-teman bisa melakukan komunikasi yang baik dengan mentor. Setelah itu misalkan nanti dievaluasi rancangan aktualisasi, ya, mengatur jalannya evaluasi, ya, mentor nanti melakukan validasi terhadap penetapan list isu dan sebagainya. Sehingga memang mentor kewenangannya memang lebih besar, ya, terkait dengan penetapan tugas-tugas yang menetapkan. Sedangkan coach nanti memang kami mendampingi teman-teman, ya, mendampingi teman-teman, membimbing dan sebagainya. Nah, ini saya kira daftar mentor dan coach-nya untuk yang di kelompok 2. Harapannya sih teman-teman sudah pernah komunikasi ya dengan mentor ya sebelum hari ini sehingga nanti paling tidak nanti kita bisa banyak ngobrol terkait dengan ide rancangan aktualisasi. Saya kira demikian dari saya di awal ternyata cukup panjang ya 45 menit ya. Baik, terima kasih. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan saya agak curi start ya. Saya agak curi start, tapi paling tidak nanti biar teman-teman ada satu benang merah, sehingga nanti membangun komunikasi dengan mentor itu penting, ya. Membangun komunikasi dengan mentor itu penting. Ya kayak kalau teman-teman ngerjain skripsi lah, mentor itu ibarat adalah pembimbing Anda, Pembimbing. ya pembimbing 1. Kalau kami ini pembimbing 2. Jadi kalau pembimbing 1 oke, pembimbing 2 juga oke ya Mas Ajib ya. Iya. Jarang yang pembimbing 2 Tidak oke. tidak oke, kemudian pembimbing satunya oke ya. Jadi memang Anda harus berbaik-baik ya dengan mentor. Jadi bagaimana cara melakukan komunikasi nanti dengan mentor, kemudian menetapkan apa ide yang akan Anda lakukan. Jadi saya kira itu dari saya. Sebelum kita ke ngobrol-ngobrol tentang ide rancangan aktualisasi atau isu yang bisa berangkat dari mission I am possible yang kemarin itu. Barangkali ada tambahan dari Mas Ajib? Paling ya, saya juga pernah nyampaikan sih di kelompok 2 terkait dengan agenda isu aktualisasi yang akan diambil sama teman-teman nanti. Yang tadi jelasin Mas Furkon, kita terbatas waktu ya. Kita kan terbatas waktu hanya 30 hari. Jadi tolong difikirkan juga time manajemennya. Mbak Kiki kan juga kemarin juga di paparan earning journalnya kan time management itu kuncinya gitu loh. Jadi disesuaikan, jangan istilahnya kita mungkin idenya bagus ya teman-teman, misalnya ada yang membuat sistem, idenya bagus yang sangat membantu nanti proses teman-teman ataupun rekan-rekan di satuan kerja yang terkait dengan tugas dan pekerjaan dari teman-teman, tapi memang kita terbatas waktu. Mungkin kalau memang mau bikin sistem, bikin aja dulu grand design proses bisnisnya yang mau gitu. Jadi biar lebih gampang nanti ketika teman-teman sudah lulus latsar nanti bisa diajukan ke atasan, nih Pak saya punya grand design proses bisnis seperti ini. Ataupun SOP-nya kita buat yang istilahnya yang tadi Mas Burkon bilang. Jika ada proses yang istilahnya bisa dipangkas atau digabung prosesnya, jadi diparalelkan itu bisa lebih menyingkat waktu untuk pelayanan, nah itu lebih bagus dan itu lebih sederhana dan bisa diterapkan. Paling itu doang sih paling Mas Fur yang istilahnya saya minta teman-teman juga benar-benar memikirkan dan juga komunikasi dengan mentor itu yang penting. Komunikasi terkait dengan isu yang akan dilaksanakan. Oke, silakan Mas Fur. Ya, terima kasih Mas Ajib. Ya, baik langsung aja ya. Jadi ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok mentoring ya. Saya sesuai urutannya ada di ini aja. Dari kelompoknya Pak Wahid ini ada 2, Mas CG, kemudian Mbak Kiki ya, Mbak Kiki ya. Siapa dulu, Mas CG dulu atau mungkin Mbak Kiki dulu? Silahkan. Aku dulu, Ki. Oh iya. Silakan. Jadi kalau selama kemarin sih sudah mulai itu Pak ya, berbicara sama Pak Wahidnya tentang rencana aktualisasinya bagaimana. Mungkin yang saya ajukan itu tentang dari pemanfaatan dari KHT Pak, yang ada di Cibinong, karena kan itu kan yang paling besar ya, Pak, yang menggunakan dari proyek SBSN. Karena kan tahun depan itu sudah harus selesai dan harus jadi gedungnya tersebut. Jadi
setelah gedung itu jadi itu kan ada 3 gedung kan Pak baginya dari KHT itu. Jadi itu setelah gedung itu jadi kan bilangnya kan dari itu banyak dari KHT yang dikoleksi dan dikumpulkan di situ. Nah, setelah dikumpulkan di situ tuh fungsinya tuh untuk apa Pak? Jadi saya melihatnya dari situnya Pak. Jadi setelah dikumpulkan manfaatnya itu untuk kita apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu untuk masyarakatnya itu bagaimana? Karena kan tentunya kan ketika kita pengajuan di SBSN kan pasti kan ada kan satu proposal kan Pak. Tidak mengasarkan kita mengajukan infrastruktur gedung itu, semisal kita untuk gedung koleksi KHT, nah ini fungsinya ini untuk apa, pemanfaatnya bagaimana, dan kita nanti mungkin saya akan lihat dari studi kasus juga yang ada di mungkin di luar negeri Pak ya, karena banyak KHT dari Indonesia ini yang dulunya ada, mungkin karena kita negara jajahan Pak ya, dibawa ke Belanda. Nah, selain dari itu, ketika kita diminta, maksudnya kita meminta Pak ya, dari Belandanya itu, Belanda mengatakan nggak mau mengasih, karena di Indonesia masih belum ada fasilitas yang bisa untuk merawat atau menyimpan dari KHT itu tersebut. Dan mungkin itu bisa jadi salah satu faktornya juga Pak. Nah, yang Mas Cegi nanti akan lakukan adalah apa itu? Nanti produknya apa kira-kira, rekomendasi atau apa itu? Kemungkinan konsep pengelolaan KHT di gedung SBSN itu. Pemanfaatannya, iya. Jadi pemanfaatan dari hasil KHT yang telah dikoleksi itu bagaimana? Bukan dari infrastrukturnya Pak, tapi dari KHT-nya maksudnya. Tapi kalau terkait dengan tugas-tugas Mas Cegi di PPK itu masuk ya, terkait ya? Kalau saya harusnya masuk Pak, karena saya di penyusunan program. Oke. Penyusunan program itu berarti termasuk sampai di sana juga ya, berarti ya? Betul, karena kan dari mungkin itu awalnya penanggung jawabnya itu dari PPI Pak ya, karena PPI kan mengusulkan program, kita mengajukannya kan ke Bappenas serta ke Kemenkyu untuk anggarannya. Waktu kemarin tanggal 1 Maret itu juga dari Bappenas itu kan mengunjungi dari proyek-proyek SBSN yang 2019 yang sudah jadi serta yang masih berjalan ini Pak di Cibinong kemarin. Ya, alhamdulillah saya kemarin juga ikut dalam kunjungan tersebut Pak. Nah, apa namanya? Berarti kan untuk bisa sampai ada rekomendasi atau program yang ditawarkan oleh Mas Cegi tadi, di awal kan berarti tadi betul ya, ada proses analisis yang dilakukan. Nah, ketika melakukan analisis misalkan nih tadi kan ingin ya misalkan ke luar negeri dan sebagainya itu, akses untuk mendapatkan data dan sebagainya itu seperti apa kira-kira yang akan dilakukan? Kemungkinan yang akan saya lakukan nanti studi literatur Pak. Mungkin cari dari jurnal-jurnal yang harusnya sih sudah ada Pak ya, ketika Belanda ada statement di Indonesia tidak ada tempat atau infrastruktur yang memadai untuk penyimpanan KHT. Nah, berarti kan dia punya tempatnya, pasti dia ada tulisan ataupun jurnal ilmiah yang sudah mengatakan kalau mereka ini punya. Bagaimana sih cara memanfaatkan, bagaimana cara menyimpannya, ya seperti itu Pak. Nah, kalau terkait dengan peneliti yang core-nya di bidang itu, kira-kira sudah ada gambaran dari Mas Cegi? Atau mungkin Pak Wahid memberikan rekomendasi, oh Mas Cegi, kamu ngobrol dengan Pak ini, misalkan kalau terkait dengan hal itu. Kalau dari penelitinya sih mungkin belum Pak ya. Mungkin nanti bisa dikoordinasikan, ditanyakan kepada dari koordinator dari PPI-nya Pak, yang maksudnya yang dari proyeknya itu kan nanti bisa dibagikan, ada 3 gedung kan Pak, mungkin di pusat penelitian yang mana aja mungkin bisa dikoordinasikan Pak. Oke, baik. Jadi sudah pernah dikomunikasikan ya dengan Pak Wahid ya? Sudah ya, sudah. Nah, berarti nanti tinggal Mas Cegi untuk lebih menspesifikkan ya, kira-kira isu apa nanti yang akan diambil, karena saya lihat ini kan sesuatu hal yang besar ya, sesuatu hal yang besar juga karena terkait dengan ada studi di awal ya, analisis dan sebagainya, sehingga tadi itu perspektif itu jangan sampai hanya perspektif kita di luar pekerjaan penelitian. Makanya tadi saya sampaikan ya, jadi misalkan nanti ketika kita akan melakukan analisis dan sebagainya, kita juga perlu melakukan komunikasi dengan peneliti-peneliti LIPI yang terkait dengan KHT misalnya, atau misalkan peneliti LIPI yang terkait dengan kebijakan ya, terkait dengan kebijakan kebijakan
hasil-hasil atau kebijakan sumber-sumber penelitian misalnya seperti itu. Itu kan saya kira pasti ada seperti itu. Bagaimana cara memanfaatkannya dan sebagainya. Ya tinggal nanti dikontekskan. Kalau konteksnya dengan agenda 2 sih banyak ya, nasionalisme bisa ya, terus kemudian etika bisa. Oke, baik, makasih Mas Siki ya. Selanjutnya Mbak Sri, Mbak Kiki silahkan. Terima kasih Pak. Untuk masalah saya itu awal mulanya dari pada saat kita merencanakan infrastruktur ternyata masih ada dokumen-dokumen yang terlewat gitu Pak. Infrastruktur itu misalnya apa? Perencanaan infrastruktur riset seperti yang salah satunya disebutkan Mas CG tadi, ada kita kan bangun ke Hati, kemudian CGMP ya Pak, dan ada beberapa gedung lain. Nah ternyata pada saat CGMP apa itu? CGMP manufacturing proses Mas. Nah, proses. Buat gedung pemanfaatan buat di UMKM sepertinya sih. Oh iya. UMKM. Baik. Ya. Nah, dalam pembangunan itu ternyata ada beberapa dokumen yang diminta tapi terlewat begitu Pak. Misalnya kemarin diminta untuk dokumen bukti TKDN-nya berapa, itu ternyata belum ada, dan masih banyak anggota yang belum mengetahui itu tuh apa gitu loh Pak. Jadi saya rencananya mau membuat sebuah panduan yang komprehensif, nanti mengkompilasi isi peraturan-peraturan atau isi dokumen peraturan, kemudian tata cara, intinya semua hal yang harus dilakukan dalam proses perencanaan infrastruktur riset ini. Jadi nanti tidak ada lagi yang terlewat, tidak ada peraturan yang terlupakan begitu Pak, intinya. Ya, nah infrastruktur riset kan banyak juga tadi ya. Apakah dibatasi pada misalnya tadi itu KHT atau yang tadi manufacturing itu gitu. Karena kalau misalkan berbicara infrastruktur riset kan banyak itu. Gimana Mbak Kiki kira-kira itu? Rencananya lebih ke secara umum sih Pak. Secara umum? Tapi sudah pernah dikomunikasikan dengan Pak Wahid? Sudah dikomunikasikan dengan Pak Wahid, dan kebetulan ini sebenarnya idenya dapat dari senior juga Pak. Senior yang dari fungsi yang sama dengan saya minta bagaimana kalau aktualisasinya bikin ini aja gitu. Terus saya komunikasikan dengan Pak Wahid, dan Pak Wahid juga insya Allah sudah setuju. Berarti hampir sama dengan Mas CG ya. Nanti hasilnya apa berarti produknya ini? Kalau saya hasilnya lebih ke draft panduan nanti Pak. Insya Allah kalau misalnya bisa, maunya akhirnya nanti jadi perka. Tapi karena waktunya cuma 1 bulan, mungkin luar nanti biasa, ya. Hasilnya ya belum tahu Pak, masih rencana. Tapi 1 bulan masih draft panduan insya Allah kalau jadi. Baik. Nah ini masukan saya untuk Mbak Kiki kemudian Mas CG. Jadi selama sekitar 2 bulan bekerja di LIPI ini pernah terlibat sebagai penyusun peraturan. Bagaimana membahas peraturan atau misalnya terlibat ketika menyusun SOP atau panduan atau mungkin proses bisnis dan sebagainya. Kalau peraturan belum Pak, tapi pernah diminta membuat kayak perka gitu. Kira-kira apa aja yang harus dimasukkan ke dalam perka itu sudah diajarin sama atasan. Oke. Termasuk Mas CG juga? Kalau pembahasan mungkin saya pernah mengikuti Pak ya tentang biaya yang terkait sudah penghapusan dari biaya kayak rapat atau lain-lain, terus penggantian uang pulsa. Baik. Itu sudah pernah mengikuti sih Pak. Iya. Nah, kenapa itu saya tanyakan? Artinya begini, jadi Mas CG, Mbak Kiki, ini kan berarti ada pengalaman ya, paling tidak ada pengalaman yang nanti untuk melakukan pekerjaan yang tipenya hampir sama. Jadi tidak memulai pekerjaan itu dari nol ya, tidak memulai ide aktualisasi itu dari nol. Artinya memang sudah tergambar ya, Mas Kiki, Mbak Kiki ini ketika misalkan nanti hasilnya misalnya apakah rekomendasi ataukah panduan ya, ataukah sistem ataukah mungkin rancangan peraturan misalnya seperti itu. Berarti prosesnya kan nanti ada kalau hanya sampai rancangan peraturan kan tidak perlu sampai harmonisasi dengan Kumham dan sebagainya, tidak sampai ke PKH dan sebagainya, tetapi hanya sampai di draft di kita saja. Jadi proses ketika menganalisis, terus kemudian melihat kebutuhan yang ada di lapangan, terus kemudian nanti siapa narasumber yang akan dilibatkan, nah itu juga penting ya.
Sehingga itu nanti akan menentukan komprehensivitas dari sistem ataupun panduan yang nanti akan kita bikin, ya. Karena kan nanti pada saat evaluasi ketika ujian pas pada saat di rancangan aktualisasi, ya, hal-hal yang substantif itu pasti nanti akan ditanyakan, misalkan kira-kira siapa yang nanti narasumber yang kamu libatkan, kira-kira siapa yang narasumber yang kamu libatkan. Nah, saya akan melibatkan ini, betul itu kepakarannya di bidang itu. Dari mana kamu tahu kepakarannya di bidang itu? Nah, itu hal semacam kayak gitu nanti memang perlu kita siapkan. Agar apa? Agar nanti memang kita tidak dipertanyakan pada saat kita menyelesaikan ide aktualisasi ini, ya. Saya kira luar biasa tadi Mas CG dengan Mbak Kiki, ya. Jadi saya memotivasi itu. Jadi kalau misalkan memang dari mentor itu memang sudah oke dengan usulan itu, yang perlu dipastikan adalah bahwa mentor tidak saja setuju dengan ide itu, tetapi juga mentor menjamin dan siap membantu untuk bisa terrealisasi. Nah, itu jangan sampai misalkan nih, Pak, kira-kira nanti Pak saya kan butuh 5 kegiatan misalnya. Salah satunya nanti saya butuh rapat dengan narasumber ini, dan ternyata membutuhkan pembiayaan. Wah, saya nggak ada biayanya Mbak Kiki, ini kan aktualisasi kan nggak bagian dari program kerja dan sebagainya. Nah, itu bagian dari cara teman-teman untuk coba lebih berpikir kreatif, misalnya nanti tanya dengan mentor, Pak, kira-kira narasumber yang misalnya tidak membutuhkan honorarium siapa, atau misalkan Anda bisa menghubungi narasumber yang direkomendasikan, kemudian disampaikan di awal, tapi mohon maaf Bapak, ini tidak ada honorariumnya dan sebagainya. Nah, itu cara Anda nanti, ya, bagaimana kreativitas teman-teman. Hanya saja itu tadi, ya, seperti yang disampaikan Mas Ajib juga, bahwa perlu memastikan bahwa mentor itu juga menjamin dan siap membantu dengan sumber daya yang diperlukan. Baik itu misalkan sumber daya manusia, misalkan nanti perlu melibatkan senior Anda, ya, atau misalkan nanti terkait dengan kebijakan-kebijakan di dalam satuan kerja. Baik, terima kasih Mas JK, kemudian Mbak Kiki. Ya, selanjutnya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selanjutnya Mas Jaka. Mas Jaka, ya. Mas Jaka sama Daniel, silahkan nih Pak Danang, ya. Daniel Mas. Mas Jaka sama Daniel. Iya, Mas Jaka sama Daniel yang di Pak Danang. Ya. Silakan Mas Daniel. Oh iya, udah sempat ngobrol ya Pak ya, udah sempat konsultasi ke Pak Danang kemarin. Berapa kali ngobrol dengan Mas Pak Danang? Baru sekali teman awal untuk membahas aktualisasi ini. Cuma dari Pak Danang sebenarnya kemarin udah kasih ide sih untuk pembahasan. Kalau saya untuk pembahasan pendanaan dari SPSN ya Pak ya, karena kan pendanaan dari SPSN kemarin dinilai itu kan pendanaan baru dan sifatnya alternatif pendanaan lain dari APBN ya. Nah, kemarin itu Pak Danang mengusulkan itu untuk dievaluasi pelaksanaannya dari yang SPSN dimulai dari tahun 2020. Kemudian kemarin juga Pak Danang menyampaikan kalau nanti akan difasilitasi juga untuk Zoom ataupun berkomunikasi dengan PPK-nya yang ada di Satker. Seperti itu sih Pak. Yang ada di Satker yang ada SPSN ya? Iya, yang memakai dana SPSN. Seperti itu. Satkernya apa aja? Udah coba di list kemarin? Udah ada sih Pak. Kemarin saya baru nulis 3 sih. Ya. Saya cuma yang pasti yang ada PPI ya Pak, yang anggarannya paling besar kemarin. Iya. Pak Danang itu kan berarti di Kebun Raya berarti ya? Di mana Pak? Pak Danang ini. BPK ya. Pak Danang ya di BPK ya. Yang kemarin sempat komunikasinya via telepon atau ketemu langsung Mas Daniel? Oh, ketemu langsung Pak. Ketemu langsung, baik. Iya. Baik. Nah, itu tadi yang saya sampaikan ya, seperti yang Mas Ajib sampaikan juga, bahwa siap nanti difasilitasi misalkan dengan Zoom, atau misalkan nanti dibantu ketika menghubungkan dengan PPK. Nah, maksud saya begini, teman-teman nanti perlu hati-hati ya, ketika nanti
di dalam melaksanakan kegiatan itu Anda melibatkan pihak eksternal. Betul. Ya, pihak eksternal itu tadi misalkan PPK. Di luar BPK. Betul. Ya, di luar BPK misalkan peneliti atau PPK ya, atau siapalah nanti yang terlibat dengan Anda, karena dengan adanya pihak eksternal itu kita tidak bisa menjamin bahwa itu ada di dalam kendali kita. Nah, kecuali kalau misalkan kegiatan itu kita semuanya yang mengerjakan. Nah, itu kan semuanya berada di kendali kita nih. Atau misalnya pihak eksternal itu hanya sebatas di lingkungan internal BPK. Nah, itu akan lebih mudah. Tetapi kalau misalkan konteksnya kaitannya adalah dengan pihak eksternal di luar BPK, tadi itu di awal Anda perlu menyampaikan tadi, seperti Mas Daniel tadi komunikasi dengan Pak Danang ya. Ya, nanti saya bantu misalkan komunikasi dengan PPK. Ketika misalkan nanti ketemu kan berarti kan itu butuh membuat undangan ya. Dan ketika proses bikin undangan kan bukan hanya kita nih. Anda kan nggak bisa draft surat undangannya, tapi kan nanti perlu ke sekretaris. Nanti perlu ditandatangani oleh Kapus dan sebagainya. Nah, itu melibatkan banyak pihak eksternal. Nah, itu nanti Anda juga perlu berhati-hati di situ. Misalnya nanti pertemuan dengan PPK dirancang pada minggu ke-2 misalnya. Nah, berarti proses undangan itu kan sudah jauh-jauh hari. Nah, itu nanti perlu disiapkan. Seperti itu, Mas Dani. Saya kira kalau memang itu tantangan dari mentor, dan mentor juga sudah memberikan lampu hijau dan tadi sudah membantu, disambut aja Mas Daniel, tinggal nanti di ini ya, lebih dispesifikkan lagi. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Daniel. Selanjutnya Mas Jaka ya, silakan. Iya Pak, mungkin sama Pak seperti Mas Daniel, waktu itu kan kita bersama-sama gitu ketemu sama Pak Danang secara langsung. Nah, terus memang untuk topik aktualisasi ini kan memang disesuaikan dengan bidang pekerjaan ya Pak, mengenai evaluasi, verifikasi, dan pengendalian anggaran. Nah, waktu itu Pak Danang ngasih topik ke saya khususnya adalah untuk mengevaluasi kinerja anggaran di LIPI Pak selama tahun 2020. Nah, di mana mungkin tantangannya untuk saya adalah harus berkoordinasi nih Pak dengan semua satker yang ada di LIPI gitu, 12 satker ini. Nah mungkin tantangannya seperti itu Pak. Kalau untuk hasil dari aktualisasinya kan, jadi Pak nanti saya ini berkomunikasi dengan PPK setiap satker untuk menanyakan nih misalnya kendalanya apa selama 2020 sehingga dihasilkan suatu rekomendasi Pak untuk tahun berjalan gitu, untuk tahun 2021 ini. Nah cuman Pak yang mau saya tanyakan nih Pak sekalian, dalam berkomunikasi ini Pak dengan 12 satker ini yang tentunya nggak sedikit, apa itu harus berhubungan secara langsung melalui rapat yang menggunakan surat undangan, atau bisa berkomunikasi misalnya melalui saluran handphone dan lain-lain gitu Pak, seperti apa? Nah, ini baik terkait komunikasi ya. Sebenarnya saya ada satu materi komunikasi persuasif, cuman waktunya kayaknya nggak cukup. Nanti kita lanjutkan aja di WA nanti ya. Jadi begini, terkait dengan komunikasi ya, kadangkala kita itu cenderung fokus pada proses, bukan pada tujuan. Misalnya nih, yang udah punya anak ya, yang udah nikah punya anak, anaknya nangis nih, anaknya nangis kemudian dibentak, nangis terus, diam, nah, gitu kan. Nah setelah digituin anaknya gimana? Diam nggak? Tambah nangis, ya kan? Tambah nangis kan? Nah itu, jadi kita itu fokus pada prosesnya. Karena kita emosi, akhirnya kemudian kita melakukan komunikasi itu dengan cara membentak. Anaknya tambah nangis. Nah, tapi kalau misalnya, tujuan komunikasi saya adalah anak saya diem. Nah, gimana caranya misalnya deketin, Dek, udah diem, nanti ayah beliin permen ya, misalnya seperti itu. Anaknya diem. Nah, terkait dengan Mas Jaka tadi, ya, targetnya kan Mas Jaka kan nanti mendapatkan data. Ya. Nah, jangan terpaku pada komunikasi secara formal. Ya. Kalau misalkan itu memang butuh komunikasi secara formal, karena pastikan ini terkait dengan data keuangan ya, data keuangan. Bukan data keuangannya ya, tetapi bukan ya data ini ya. Kendalanya Pak ya. Iya, kendala-kendalanya ya. Berarti Anda kan perlu ketemu dengan PPK-nya kan?
Iya Pak, betul. Nah, gitu. Jadi bisa juga secara formal atau bisa juga nanti dihubungkan oleh Pak Danang. Misalnya, Pak Danang boleh nggak minta tolong Bapak yang mengawali komunikasi, ya. Nanti saya akan melanjutkan. Misalnya, oh boleh Mas Jaka. Baik, nanti saya akan WA PPK-nya. Nanti Anda tinggal lanjut komunikasi via WA aja. Nah, gitu itu kan enak. Nah, jadi nanti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setiap orang itu memiliki preference, experience, ya, yang berbeda-beda. Ada orang-orang yang memang bisa diajak komunikasi seperti itu, tapi ada orang-orang yang memang harus secara formal. Nah, gitu. Kalau misalkan orang itu gaya komunikasi secara formal, ya berarti nanti Mas Jaka pendekatannya secara formal. Yang pasti itu Mas Jaka, karena kita posisi yang membutuhkan, ya, dan dari sisi senioritas juga lebih senior beliau-beliau, jadi nanti harus pintar-pintar gimana caranya membangun komunikasi itu. Tujuan Anda kan seperti orang yang sedang melakukan survei kan sebenarnya kan, ya kan, yang disurvei PPK-nya. Nah, itu berarti nanti gimana caranya untuk bisa mendapatkan hasil survei yang tadi yang valid, ya. Jadi seperti itu. Karena nanti ketika yang ditanya itu komunikasi dan emosional dan sebagainya, karena cara-cara komunikasi kita yang tidak pas, itu kan nanti validitas dari informasi yang kita terima kan juga kurang. Itu. Jadi seperti Mas Daniel tadi, ya, ketika Anda terkait dengan pihak eksternal, ternyata banyak ini Mas Ajib, ya, pihak eksternalnya, ya. Itu sekali lagi pegang mentor Anda, ya, pegang mentor Anda, ya. Bikin komitmen lah sama mentor, iya, untuk 100% membantu tugas-tugas teman-teman. Nah, komitmennya itu nggak harus hitam di atas putih. Iya, betul. Jadi gimana cara Anda, ya? Gimana cara Anda pokoknya nanti bisa komunikasi persuasif dengan mentor dan sebagainya. Sehingga memang mentor itu nanti membantu Anda. Karena nanti berat, ya, berat. Misalkan nanti Mas Jaka harus tidak dibantu mentor, harus ke 12 satker dan gimana caranya. Dan ini skupnya kan besar, ya. Tetapi kalau saya lihat ini kan hampir sama seperti survei yang respondennya kan dari 12 itu. Saya kira ini bisa dilakukan, ya. Gitu. Sip. Terima kasih Mas Daniel, Mas Jaka, ya. Terima kasih, ya. Baik, selanjutnya siapa ini? Mbak Maria sama Mbak Nisa. Iya, Pak Pramono. Iya, silakan, siapa duluan? Ya, kalau untuk Pak Pramono kemarin memang sudah sempat konsul juga, Pak. Walaupun kemarin Pak Pramono nggak sempat ikut yang penyamaan persepsi mentor coach itu ya, Pak. Karena sedang ada meeting dengan Bu Ses katanya. Tapi kemarin udah sempat ngobrol. Kebetulan masih ada, kalau saya masih ada 2 isu sih Pak, masih mau milih. Tapi memang berangkat dari masalah yang sama, tentang yang keterlambatan penerimaan SK dari BUSDM ke bagian belanja pegawai. Jadi kan di inputnya di belanja pegawai itu sudah melewati tanggal proses gaji, yang harusnya kalau sudah diupdate, pegawai bisa terima misalnya tunjangan sesuai fungsionalnya dia yang baru, tapi karena SK terlambat itu belum bisa didapatkan saat itu, gitu Pak. Nah, kalau untuk masalah itu kan saya masih bingung sebenarnya solusinya Pak. Jadi SOP itu sudah ada, SOP sudah dibuat, tapi memang belum, yang terjadi saat ini itu belum sesuai dengan SOP yang ada. Belum konsisten ya berarti pelaksanaannya. Iya. Nah, kalau untuk itu kan berarti saya juga masih memikirkan solusi yang bisa saya lakukan yang bisa dinilai gitu, Pak. Nah, usul dari... Iya, silakan dilanjutkan dulu. Usul dari Pak Pram juga terkait dengan solusi yang kemungkinan kan akan melibatkan di luar BPK juga, Pak, dari BUSDM-nya. Karena kan kalau dari belanja pegawainya, kita cuma bisa paling menanyakan kalau misalnya belum diterima, gitu Pak. Tapi kalau untuk masalah SK-nya kenapa telat kan itu dari BUSDM-nya. Ya, jadi kan kita nggak enak juga kalau untuk kayak mengambil ranah untuk mengatur di BUSDM gitu kan, Pak. Baik. Nah, usul dari Pak Pram juga solusinya bisa dilakukan sinkronisasi data langsung ke Simpek, diambil dari data yang ada di Intra. Di Simpek. Nah, kalau gitu hasil akhirnya itu bisa sinkronisasi data itu nggak sih, Pak?
hasil aktualisasi saya itu. Berarti kan itu rekomendasi ya? Rekomendasi, benar. Bentuknya kan rekomendasi. Bisa juga seperti itu. Ya, tadi emang itu kan butuh proses untuk sampai pada rekomendasi itu. Pertama kan latar belakangnya apa Anda melakukan itu. Jadi kondisi yang kekurangannya ada di lapangan, kemudian kondisi idealnya tuh harusnya begini. Nah, itu. Nanti Anda perlu melakukan rekomendasi itu. Nah, memang rekomendasi itu juga harus memiliki kekuatan, ya. Artinya begini, apakah ketika nanti ada rekomendasi itu bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan rekomendasi tersebut. Misalkan kalau terkait dengan rekomendasi tersebut kan BUSDM ya. Nah, jangan sampai misalkan ini rekomendasi yang kita berikan ini hanya menjadi angin lalu misalnya, hanya menjadi angin lalu saja, hanya sekedar menjadi harapan saja ya. Sehingga nanti ketika Anda menyusun rekomendasi itu, berarti nanti memang perlu ada narasumber yang diundang di awal. Misalnya dari BUSDM. Nah, itu kan misalkan nanti konsep full of government kan ada di situ. Ya, paling tidak sudah dikomunikasikan dengan pihak BUSDM sehingga nanti itu menjadi bukti ketika Anda melakukan keputusan itu dan nanti muncul rekomendasi tersebut gitu. Nah, walaupun sudah ada SOP tapi nggak apa-apa ya Pak bikin rekomendasi itu. SOP-nya waktu pembuatan SOP itu kan memang sudah dikomunikasikan dengan BUSDM juga Pak. Nah, SOP contohnya salah satu di SOP-nya itu BUSDM mengirimkan SK 2 minggu sekali dalam sebulan. Tapi gitu, kenyataannya tidak seperti itu. Gitu. Nah, itu berarti dari fakta-fakta itu, nanti bisa jadi rekomendasi atau bisa jadi nanti Anda membuat perbaharuan SOP. Ya, betul. Nah, menjadi perbaharuan SOP. Artinya begini, misalkan SOP itu waktunya 2 minggu ya, tetapi dalam kenyataannya kok 3 minggu, dan 3 minggu itu tidak terjadi hanya sekali, tapi berkali-kali. Nah, solusinya bisa waktu di SOP-nya itu yang diubah. Jadi SOP yang tadi 2 minggu menjadi 3 minggu. Artinya, kan yang tadinya telat menjadi tidak telat, karena SOP-nya kan yang diperbarui, ya kan, gitu. Cuman memang itu agak ngeles kalau seperti itu, kayak petinju ya, ngeles dipukul ya. Atau kalau tidak berarti memang Anda melakukan perbaikan SOP-nya nanti mungkin di proses bisnisnya nanti di bagian mana yang perlu lebih efektif lagi dan sebagainya. Artinya memang kalau terkait dengan pihak eksternal, memang kita perlu hati-hati ya Mbak Maria ya, apalagi kalau misalkan itu terkait kewenangan. Nah, coba kalau misalnya nih kayak Mas Jaka, Mas Daniel tadi kan tidak terkait kewenangan, ya. Jadi kita hanya minta respons dari mereka. Karena kalau misalkan terkait dengan kewenangan dan itu di luar satker kita, kadang-kala itu sensitif ya Mas Ajib ya. Iya, betul. Sensitif, hal itu sensitif. Nah, makanya nanti coba disampaikan lagi ke mentor ya, Saya tidak mendiscourage tidak, tetapi paling tidak begini Mbak Maria itu ada produk yang memang akan diraih apa, kemudian kira-kira nanti dalam waktu 1 bulan itu tercapai atau tidak, kemudian pihak eksternal ini kira-kira kemungkinannya bisa dilibatkan apa tidak nanti ketika di dalam kegiatan untuk menelurkan produk tersebut. Itu ya Mbak Maria ya. Pak, mau tanya satu lagi Pak. Boleh. Karena itu masih saya pikirkan solusinya gitu kan Pak. Nah, saya mikirkan satu lagi, itu terkait updating atau sinkronisasi data yang ada di aplikasi gaji pegawai dengan yang ada di Simpek. Nah, kalau angkat yang itu gimana ya Pak? Maksudnya dari Pak Pram sih memang sudah setuju juga, karena cuman kemarin kan waktu di Mission Impossible itu yang disinkronisasikan kan data pendidikan. Setelah dikomunikasikan dengan Pak Pram, lebih baik yang di-update itu data fungsionalnya. Makanya terkait yang SK itu, Pak. Karena itu kan lebih berpengaruh ke gaji dan tunjangan. Lebih meter lagi itu, Pak. Iya. Nah, itu bisa juga itu. Jadi, itu lebih simpel malah, Mbak, kalau saya bilang. Lebih simpel. Dan lebih kelihatan juga ya, Pak, hasilnya. Iya, betul. Iya. Nah, hanya saja tadi terkait jangka waktu ya. Jadi kan nanti misalnya nih, pada saat ujian nih misalnya, yang sudah dilakukan dari tahun berapa sampai berapa nih misalkan yang sudah diperbaiki. Ya, kita bisa ngambil nih misalkan pertengahan tahun 2020 akhir ya, mulai dari
Juli sampai Desember atau apa gitu sebagai sampel itu. Tetapi itu bagus kalau misalkan memang bisa dilakukan kan updatingnya kan cepat ya itu ya karena terkait dengan tadi itu gaji. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Mbak Maria. Selanjutnya. Iya Bapak, saya kemarin kan sudah konsultasi dengan Pak Pramono juga, terus informasinya kan bagian belanja pegawai itu yang memfasilitasi data slip gaji untuk dikirim ke tim IT ya Pak, untuk selanjutnya bisa diupdate di menu gaji yang ada di Intralipi itu Pak. Nah, informasinya ternyata selama ini tuh belum berjalan optimal Pak, belum konsisten atau teratur gitu. Jadi di menu gaji ini tuh masih belum update gitu Pak terkait slip gajinya. Jadi karyawan yang pegawai yang mau tahu tentang slip gaji itu meminta manual gitu Pak kepada pegawai di bagian belanja pegawai gitu. Seharusnya kan idealnya mereka udah harus bisa langsung lihat di intranya masing-masing kan Pak. Tapi selama ini belum bisa karena di sana itu belum update. Nah, informasinya memang karena pengiriman data yang seharusnya dilakukan oleh bagian belanja pegawai ini belum dilakukan secara optimal seperti itu. Nah, untuk solusinya sih kemarin udah konsultasi, katanya dibuatin aja SOP-nya Pak, SOP terkait pengiriman slip gaji kepada tim IT ini supaya lebih konsisten gitu Pak, nantinya bisa diupdate secara berkala sebagai bentuk pelayanan publik juga kan Pak, dan keterbukaan informasi seperti itu. Itu gimana ya Pak? Ya, berarti ini hampir sama dengan yang ide kedua Mbak Maria ya. Kalau Mbak Maria tadi kan lebih di pangkat ya berarti ya. Update, Update pangkat ya. Update pangkat. Kalau ini di slip gaji. Betul. Nah, berarti nanti outputnya apa? SOP ya? SOP. SOP. Nah, ini begini. Jadi bagaimana menentukan diferensiasinya. Nah, jangan sampai nanti misalkan pas pada saat ujian karena mentornya sama, loh ini kok hampir sama begitu ya. Karena kalau misalkan melihat itu, SOP-nya kan barangkali sepertinya hampir sama ya Mas Ajib ya. Yang berbeda kan hanya itemnya saja. Misalkan kalau ini adalah slip gaji, yang satu adalah SK pangkat misalnya, SK pangkat atau SK jabatan gitu. Jadi kalau dilihat dari sisi SOP-nya sih sepertinya alurnya hampir sama itu. Karena kan tujuannya kan agar updating di Intralipi itu tepat waktu ya, sehingga ketika misalnya pegawai itu ingin melihat ya yang tersedia di Intralipi itu juga yang terbaru, sebagaimana yang terbaru yang ada di lapangan. Jadi nanti ini berarti antara Mbak Maria dengan Mbak Hairunisa ini nanti perlu itu ya tadi di diferensiasinya, karena memang ada juga misalnya di teman-teman di PU itu yang di satker yang dia ada di satu payung besar, tetapi SOP-nya berbeda-beda. Nah, nggak masalah, tetapi SOP berbeda-beda ini diferensiasinya jelas. Yang satu di bagian awal, misalnya yang satu di bagian tengah, yang satu di bagian akhir. Nah, itu kan jelas tuh SOP-nya ya, produknya berbeda. Tetapi kalau ini kan antara Mbak Maria dengan Mbak Hairunisa kan SOP-nya sebenarnya hampir sama. Hampir mirip saja nanti memang yang di perbedaannya di antara slip gaji dengan yang pangkat. Nah, nanti perlu dikomunikasikan lagi ya dengan dengan mentor. Tetapi kalau misalkan saran kami sih saya kalau bisa tadi diferensiasinya kalau bisa lebih jelas ya, sehingga memang memang kelihatan aktualisasinya seperti itu. Itu ya Mbak Hairunisa ya. Cuman kalau misalkan melihat dari idenya, bisa juga nanti memang outputnya itu adalah SOP. Ya, outputnya adalah SOP ya. Jadi sampai di SOP saja. Karena kan kita melihat masalahnya kan ternyata kan yang ada di Intralipi ini enggak sesuai dengan yang ada di lapangan. Jadi kita perlu bikin SOP-nya sehingga memang petugas misalnya yang ada di sistem informasi di Intralipi itu mereka lebih ketat seperti itu. Termasuk juga misalkan nanti terkait dengan BOSDM ketika mereka menerbitkan SK pangkat misalnya dan sebagainya, atau di slip gaji nanti di bagian yang nanti akan menurunkan hal itu. Makasih ya. Baik, Mbak. Atau mungkin gini Mas, boleh saya tambahin dikit mungkin kalau sebenarnya bisa didiferensiasi terkait dengan Mbak Maria dan juga Mbak Nisa ini. Kalau di Mbak Maria mungkin kan tadi kan dia pingin integrasi antara gaji dan tunjangan personal yang disesuaikan dengan yang ada di Simpek kan ya.
ya kan. Memang stakeholdernya nanti akan berbeda karena kalau untuk Mbak Maria kan stakeholdernya kan dengan BUSDM, sedangkan Mbak Nisa itu dengan tim IT PDDI ya. Nah kalau Mbak Maria mungkin bisa bikin konsep ataupun mekanisme bagaimana istilahnya kalau SOP kan SOP-nya sendiri kan sebenarnya kan sudah ada ya. Jadi ibaratnya Mbak Maria bisa bikin mekanisme atau konsep yang gimana prosesnya itu bisa berjalan dengan lancar. Kalau sekarang kan masih belum ya istilahnya kan belum ada koordinasi dengan BUSDM, sedangkan Mbak Nisa sebenarnya kan prosesnya sudah berjalan, tapi memang prosesnya itu tidak diupdate, tidak ada kontrol waktunya. Nah itu mungkin bisa dituangkan dalam SOP yang resmi. Jadi di situ nanti dari setiap dari BPK, dari timnya Mbak Nisa misalnya gitu kan, mengupdate misalnya beberapa periode waktu. Jadi tetap juga dipikirkan bagaimana kontrolnya, kontrol dari setiap proses yang ada di SOP. Jadi selama ini kan belum terkontrol ya Mbak Nisa ya. Jadi kan masih ini. Nah itu nanti kontrol waktunya bagaimana. Nah siapa yang akan mengontrolnya itu juga kalau bisa ketika membuat SOP didefinisikan. Jadi nanti biar ketika rancangan aktualisasi ini dan juga penerapannya itu bisa berjalan dengan smooth. Paling itu sih Mas Pur. Ya, baik. Makasih Mas Ajib. Ya. Silakan berikutnya. Ya. Berikutnya Mbak Rista ya sama Mbak Marini. Coba dulu nih. Oh ya, punten. Ini waktu kita kan sudah tinggal 3 menit. Nggak apa-apa kita nambah waktu 10 sampai 15 menit nggak apa ya? Masih iya, ada 4 orang silakan. kita ya. Silakan Mbak Rista. Baik Bapak, kemarin kan juga sudah komunikasi sama Bu Nia dan insya Allah juga sudah setuju. Untuk rancangan aktualisasinya, saya insya Allah akan membuat panduan mengenai job desk, kemudian timeline dan ruang lingkup pekerjaan di fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan BPK LIPI. Karena saya sebagai CPNS merasa masih kurang efektif dalam melakukan pekerjaan. Nah, kayak kita tuh masih ngawang-ngawang gitu loh Pak, kerjaannya apa ya, terus besok ngapain ya, timeline-nya apa ya. Jadi kan masih belum bisa efektif dalam melakukan pekerjaan, sehingga dengan adanya panduan ini kita bisa melihat nih timeline-nya besok kayak gini, terus besok kita kayak gini, terus di timeline-nya itu juga sudah di breakdown lagi nanti tugasnya apa aja, kerjaannya apa aja gitu. Terus kemudian kan di LIPI juga sebagai pegawai kita dituntut untuk bisa belajar mandiri dan bersikap kreatif. Untuk menunjang dapat belajar mandiri tersebut, maka dibutuhkan panduan yang tertulis Bapak. Meskipun ini bisa dikomunikasikan dengan atasan, namun kalau ada sebuah panduan secara tertulis, itu kan bisa lebih mudah kita dalam mempelajari Bapak. Seperti itu. Baik. Itu udah dikomunikasikan ya dengan Bu Mia? Sudah Bapak. Beliau setuju ya Mbak Rista ya? Iya, insya Allah udah setuju. Dan sebelumnya memang belum ada panduan ya? Belum. Panduannya ini untuk BPK aja atau untuk seluruh LIPI? Untuk BPK fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan BPK LIPI, Bapak. BPK. Oke, siap. Ya. Jadi khusus internal BPK ya? Iya. Iya, khusus yang di fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan. Fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan. Iya. Nah, nanti ini yang perlu dipertimbangkan ya. Sekarang kan memang basic pekerjaan itu pengaturannya kan dari jabatan fungsional, ya. Nah, sehingga nanti memang perlu dipertimbangkan karena kan dari Pak Kepala juga, Pak Kepala kan sekarang kan memang basicnya kan dari fungsional, sehingga memang ketika nanti job desk itu apakah itu nanti tidak bertabrakan dengan jabatan fungsional ataukah sebaliknya, misalnya karena memang dia fungsinya di situ, tetapi ternyata berbeda dengan fungsional, akhirnya dia tidak bisa mengklaim angka kreditnya, misalnya seperti itu. Nah, kecuali misalkan zaman dulu, kalau zaman dulu kan basic pekerjaan itu tidak berdasarkan fungsional ya, tetapi tergantung kita ditempatkan di mana. Nah, bisa jadi dulu Widya Iswara, tapi dia jadi bendahara ya, seperti itu. Sehingga tugasnya ya bendahara gitu. Nah, kalau sekarang kan basic pekerjaannya itu berdasarkan fungsional. Nah, makanya nanti juga itu perlu dipertimbangkan, Mbak Rista, ya.
Kebetulan Bapak juga ini kan, saya fungsionalnya analis anggaran, sedangkan ditempatinya di akuntansi dan pelaporan keuangan itu formasinya harusnya pengelola APBN, analis pengelola APBN Bapak, sedangkan saya analis anggaran. Jadi nanti sudah sesuai ya? Kreditnya. Belum Bapak. Oh belum. Belum. Harusnya di fungsi saya itu kan analis pengelolaan APBN, sedangkan saya analis anggaran. Oh iya. Nah itu tuh. Nah, seperti itu ya. Nah, artinya kan begini. Nanti kalau misalkan itu sudah menjadi SOP atau panduan, mau tidak mau yang bekerja di bagian itu kan harus melakukan hal itu. Nah, sementara nanti nggak bisa diklaim angka kreditnya sama Mbak Rista misalnya seperti itu. Nah, itu pertimbangan aja. Gimana nanti baiknya nanti bisa dikonsultasikan dengan Bu Mia. Gitu. Baik, selanjutnya. Terima kasih Mbak Rista ya. Udah fokus berarti. Selanjutnya, Mbak Marini ya. Marini. Ya, baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Untuk konsultasi ke Bu Mia sudah dilakukan 2 kali. Yang pertama tatap muka dan yang kedua via WA. Nah, kemarin itu saya sudah sempat memberikan judul dan isunya. Isunya ada 3. Yang pertama terkait ketidaktepatan penjurnalan, adanya saldo tidak normal, kemudian tidak tepatnya klasifikasi akun, dan kemudian ada juga pengelolaan aset tetap yang belum optimal. Nah, nanti dari 3 itu kira-kira saya ada yang satu sih Bu Mia usul jangan pilih yang itu karena itu terlalu berat. Nah, mungkin nanti saya tinggal pilih dari 2 itu antara 3. Nah, yang kemudian mana, Mbak? Kira-kira yang mana yang mau dipilih? Yang mana? Yang dua itu. Sebenarnya sih pilih satu di antara 2 itu berat loh. Iya. Sebenarnya klasifikasi akun sama ketidaktepatan jurnal itu saling berhubungan ya Pak di akuntansi. Nah kan kalau tim kami nih khususnya akuntansi dan pelaporan keuangan kan tidak seperti yang lain, maksudnya di dalam pembuatan laporan keuangan kan itu aturannya udah saklek gitu ya Pak, harus seperti itu. Nah, saya juga bingung nanti outputnya apa, paling nanti saya coba usul untuk metode sama sikap apa yang sebenarnya harus dimiliki oleh seorang penyusun laporan keuangan seperti itu Pak. Nanti langkah-langkahnya untuk memperbaiki jurnal itu seperti apa gitu. Bisa juga tadi ya terkait dengan apa inovasi di SDM ya. Jadi berarti nanti hasilnya apa itu? Rekomendasi atau panduan atau SOP kira-kira Mbak Marini? Kebetulan tadi saya tanya terkait apakah sudah ada panduan penggunaan aplikasi Saiba di LIPI, cuma belum dijawab Pak. Baik. Harusnya sih udah ada sih kalau panduan Saiba karena kan udah lama ya Mbak. Sekarang Saiba itu udah dipakai lama di LIPI. Paling kalau saya lihat dari yang disampaikan Mbak Marini terkait dengan jenis yang akan keluarannya mungkin bisa jadi dari konsep ataupun metode. Jadi kalau konsep kan perubahan cara pandang nih atas masalahnya dan juga penerapan strateginya seperti apa supaya yang tadi dibilang sama Mbak Marini itu bisa tercapai gitu terkait dengan penjurnalannya, penjurnal akun sama satu lagi tadi apa? Saya lupa. Yang pertama ketidaktepatan penjurnalan yang belum tepatnya klasifikasi akun, misalkan harusnya diklasifikasikan ke akun ini tapi kok nyatanya dicatat di akun ini seperti itu. Nah, itu dia berarti kan metode ya, teknik strategi supaya ataupun cara pandang mungkin selama ini pengelola yang sebelumnya itu merasa itu tidak ada masalah ya Mas Surya, tapi menurut Mbak Marini kan ini ada masalah nih. Nah, nanti Mbak Marini mungkin bisa menjelaskan juga kok kenapa ini dimasukkan ke sini, harusnya kan ke sini. Nah, itu bisa jadi salah satu bentuknya sih kalau menurut saya ya Mas Pur, ininya terkait dengan metode ataupun konsep berpikirnya. Ya. Kesalahan memasukkan penjurnalan itu berarti di mana? Di SDM-nya berarti ya? Ya, bisa jadi di SDM. Di operator ya. Bisa jadi mungkin dia pas lagi ngantuk atau belum minum kopi gitu ya. Emang dengan angka-angka yang banyak itu, saya kan pernah juga jadi zaman dulu tuh ada PUM ya, pemegang uang muka. Saya pernah juga jadi bendahara pemegang uang muka. Jadi memang kadang-kala ini masuknya di akun ini, tapi ternyata kita ngambilnya dari akun yang berbeda itu.
Nah, itu bisa jadi tadi yang Mas Ajib sampaikan, atau kalau tidak tadi itu rekomendasi untuk meningkatkan kompetensi SDM. So, misalnya nanti setiap tahun itu perlu ada refreshment ya, misalnya ya, kayak Mas Ajib tuh, misalkan gimana caranya agar tidak salah memasukkan akun dan sebagainya seperti itu. Itu juga bisa nanti ke sana ya, Mbak Marini. Mohon izin, ini baru ada info katanya di LIPI itu belum ada peraturannya sendiri. Nah, masih mengajunya ke Kementerian Keuangan. Apakah boleh kalau seandainya buat pedoman Saibah khusus di LIPI gitu, Pak? Memang sih sumbernya dari Kementerian Keuangan sih, Pak, semuanya sama. Cuma di LIPI-nya sendiri belum ada panduan gitu. Sebenarnya boleh saja, karena kan memang regulasi tentang keuangan kan pasti ke sana ya, dari Kementerian Keuangan ya. Misalkan standar biaya masukan itu kan sudah langsung mengacunya ke sana. Nah, itu nanti tinggal misalkan Mbak Marini mau membuat panduan, berarti tinggal disesuaikan dengan Saibah yang ada di LIPI. Bisa. Hanya saja nanti Mbak Marini ya, karena ini kan terkait penggunaan secara LIPI keseluruhan ya. Penggunaan Saibah itu kan secara LIPI keseluruhan ya. Iya, berarti nanti kan sebelum ada panduan itu, nanti Mbak Marini kan berarti perlu melakukan survei tuh untuk mendapatkan data dan sebagainya. Misalnya apakah penggunaan Saibah kesulitannya di bagian mana dan sebagainya. Itu kan nanti menjadi bahan masukan ketika kita membuat panduan. Nah, itu nanti juga perlu dipertimbangkan menjadi salah satu tantangan ya Mbak Marini ya. Apakah nanti mau disampling dari 12 satker itu mau diambil berapa satker, mungkin hanya di samplingnya ada di Jakarta saja, satker-satker yang di Jakarta dan sebagainya sebagai bahan itu. Sehingga nanti jangan sampai dipertanyakan pas pada saat ini panduan kamu bikin basicnya dari apa ini? Dasarnya dari apa? Saya bikin sendiri Pak. Nah, nggak bisa seperti itu. Karena pas pada saat sama seperti teman-teman tadi ya, ketika bikin rekomendasi, SOP, panduan dan sebagainya, itu juga basicnya tadi. Berdasarkan analisis, meskipun sederhana tadi ya, analisis bisa dari survei, observasi kita ya, atau dari hasil wawancara dengan sumber-sumber terkait. Itu ya Mbak Marini ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya masih ada 2 orang lagi. Selanjutnya siapa ini Mas? Mbak Nada. Oh, Mbak Nada ya, Mbak Nada silakan. Ya Bapak. Kalau untuk saya kan di fungsi pengelolaan tuntutan ganti rugi. Untuk isunya sendiri itu lambatnya proses penyelesaian piutang negara, Pak. Dan untuk kegiatan yang mau dilakukan itu pembuatan SOP penyelesaian piutang negara karena memang belum ada, yang udah ada itu SOP penentuan nilai kerugiannya. Piutang negara itu misalnya bagaimana? TGR, Mas. Piutang TGR. Oh iya. PNBP. Jadi saya awal masuk di fungsi itu Pak Wildannya udah yang kamu pelajarin peraturan tentang peraturan LIPI tentang TGR. Habis gitu tugas keduanya itu disuruh bikin SOP waktu itu Pak. Belum ada orientasi PKTB, itu kan masih awam banget ya. Terus waktu ini ada aktualisasi kemarin Bapaknya juga ya udah itu aja aktualisasinya buat SOP-nya gitu sih Pak. Berarti SOP itu nanti berlaku nasional selipi ya berarti. Seluruh LIPI. Selipi Pak. Cuman kan memang berkaitan sama tim inspektorat ya Pak. Dan saya juga masih belum terlalu ada bayangan juga karena kan itu kita harus membuat deadline pengerjaannya. Sedangkan selama ini yang berjalan di LIPI itu setelah saya mengikuti meeting juga beberapa kali sempat ada majelis juga itu Pak Kepala juga sempat udah membuat tim percepatan penyelesaian piutang tapi nyatanya juga kayak belum ada progresnya gitu Pak. Jadi kan diharapkan dengan adanya SOP ini jadi bisa sesuai deadline-nya kan Pak dari tim TGR sendiri, tim inspektorat juga. Tapi ya mungkin nanti masih harus banyak tanya-tanya juga. Betul. Nah, nanti itu juga perlu dipertimbangkan Mbak Nisrina ya. Ini hampir sama dengan tadi Mbak Marini ya. Kalau Mbak Marini kan tadi membuat panduan di Saibah. Panduan saya kira kalau panduan lebih tidak serumit yang di SOP yang di Mbak Nada ya, karena kan ini SOP terkait dengan tadi itu piutang negara. Nah, konteksnya kan tadi sudah disebutkan ya, terkait dengan inspektorat, terus kemudian terkait juga dengan satker-satker yang lainnya, karena ini juga dampaknya akan besar ketika ada SOP ini.
Nah, saya kurang tahu apakah nanti ini cukup menjadi SOP saja, ataukah nanti perlu menjadi apa? Kalau keputusan kepala LIPI atau Keputusan kepala Pak, kalau yang seperti SOP nah, penentuan kerugian nilai itu di ya. keputusan kepala. Iya, Draft berarti Pak ya mungkin Pak. Iya, soalnya kalau untuk SOP kan terlalu sederhana ya, jadi dia tidak memiliki kewenangan mengikat ke satker yang lain. Nah, kalau ini menjadi keputusan keputusan kepala, bisa jadi nanti Mbak Nisrina hanya sampai di rancangan saja. Rancangan draft. Sampai draftnya. di draft saja, betul, draft saja. Karena untuk bisa sampai ke draft itu juga bukan proses yang mudah ya, Mas Najib ya. Karena nanti Anda perlu komunikasi dengan teman-teman di inspektorat misalnya, atau mungkin nanti melibatkan sampel PPK di satuan kerja, kira-kira misalnya nanti butuh waktu berapa lama dan sebagainya. Nah, itu seperti itu Mbak Nisrina ya. Cuman saya kira kalau misalkan ini bisa diwujudkan akan luar biasa. Hanya saja tadi, karena ini nanti produknya kan cukup tinggi ya, menjadi regulasi kepala LIPI ya, menjadi keputusan ini ya. Nah, berarti perlu dipegang tuh mentor ya. Berarti memang beliau nanti harus betul-betul bisa membantu ketika terkait dengan penyediaan sumber daya, baik misalkan SDM atau misalkan nanti perlu mengkomunikasikan dengan teman-teman yang lainnya dan sebagainya. Baik, terima kasih Mbak Nada. Terima kasih Bapak. Ya, terakhir silakan. Mbak Fitra silakan. Ya baik Pak. Untuk saya sendiri kan saat ini sebenarnya ada di tugas dan fungsi pembiayaan sumber daya iptek, dan itu pun masih baru ya Pak, dan masih berkaitan juga dengan Mas Cegi sama Mbak Kiki di program dan anggaran gitu. Jadi untuk yang akan saya buat itu berkaitan dengan pemanfaatan infrastruktur risetnya gitu. Kalau mungkin tadi Mas Cegi kan lebih ke hati ya, nah kalau saya tuh lebih secara luasnya lagi gitu, karena berkaitan dengan proyek-proyek yang saat ini masih cukup banyak dilakukan gitu Pak, dengan pembiayaan SBSN, KPBU kayak gitu-gitu. Nantinya mungkin untuk outputnya sendiri masih jadi banyak pertimbangan. Kemarin juga udah ngobrol, mungkin bisa jadi apakah nantinya jadi draft sebuah pedoman atau misalnya grand design, itu masih dicari tahu lagi. Terus harus cari tahu juga gimana sih idealnya di luar negeri itu mengoptimalkan pemanfaatan riset ini gitu, supaya mungkin di LIPI juga bisa diterapkan gitu sih Pak. Outputnya berarti apa itu nanti? Panduan atau apa? Draft, ya, panduan atau pedoman. Program atau pedomannya. Baik, ini luar biasa nih ya teman-teman yang di BPK ini ya, tantangan dari mentornya ini. Berbeda dengan di kelompok yang lainnya ya. Di kelompok yang lainnya itu dampaknya itu lebih ke internal satker ya. Di satker ini teman-teman ternyata kan ada yang sampai ke regulasi, tadi draft misalnya keputusan kepala LIPI, kemudian tadi yang di Mbak Fitra pemanfaatan yang infrastruktur misalkan riset, kemudian di Mas CG dan sebagainya itu, ini menjadi tantangan ya. Saya kira bisa Mbak Fitra, hanya saja tadi itu ya. Nanti jangan sampai ini sih Mas, sama kayak Mas CG, takutnya nanti enggak berbeda, iya. berbeda ya. Kalau di Mbak Fitra kan dia lebih ke pemanfaatan infrastrukturnya, kalau Mas CG kan lebih di ke hatinya ya tadi ya, lebih di ke hatinya. Tadi terkait dengan diferensiasi. Pesan saya teman-teman dalam waktu 1 bulan itu harus bisa memastikan bahwa yang Anda rancang itu bisa tercapai. Ya Mas Ajib ya. Iya. Karena saya lihat ini besar semuanya ini, luar biasa ini kelompok 2 nih, betul nih teman-teman BPK ya. Saya bangga, tapi juga ketar-ketir juga, agak khawatir juga ya. Makanya Anda perlu komunikasi dengan mentor kira-kira dalam waktu 1 bulan. Kalau bisa kalau bisa teman-teman itu juga sudah mendetailkan ya kira-kira kegiatannya itu apa saja. Kira-kira sehingga nanti ketika ngobrol dengan mentor itu Anda nggak kosongan. Ya kegiatannya apa saja. Kemudian kira-kira nanti misalnya Anda butuh pihak eksternal mana saja nanti yang dibutuhkan ya. Itu paling tidak Anda sudah ada draftnya. Ya kayak misalkan kalau konsultasi dengan pembimbing ya nggak kosongan, paling tidak ada yang mau akan disampaikan. Nah itu nanti akan lebih efektif.
Sehingga harapannya teman-teman ya, ketika nanti sudah mulai proses pembimbingan rancangan aktualisasi, Anda itu udah jelas, saya ini mau ngapain, terus kemudian sudah fokus rancangan aktualisasi saya apa, terus kemudian nanti kegiatannya apa saja dan sebagainya, dan Anda harus pastikan satu, dalam waktu 1 bulan itu bisa dicapai. Yang kedua, bahwa mentor itu memang tadi, seperti kata Mas Ajib ya, menjamin dan memastikan bahwa akan membantu Anda. Seperti itu. Nah, di beberapa catatan saya ini berarti yang di Mbak Maria ya, kemudian di Mbak Hairun ya tadi ya, terus kemudian juga di Mbak Marini kalau tidak salah tadi ya, nanti perlu lebih dispesifikan ya, perlu lebih dispesifikan lagi, terutama di Mbak Maria dan Mbak Hairun ya, agar tadi jangan sampai misalkan terkait dengan diferensiasi dari kegiatan yang akan kita lakukan. Ya, saya kira demikian teman-teman. Terima kasih atas sharingnya. Sekali lagi nanti mungkin saya akan hubungin kepala sukunya siapa ini, ketua kelas ya, Mbak Nada ya. Mbak Nada. Mbak Nada ya, nanti saya akan hubungin Mbak Nada. Mudah-mudahan nanti kita ada grup WA ya, nanti biar bisa berkomunikasi. Teman-teman saya harapkan nanti kita bisa terbuka ya, sehingga nanti kami bisa membantu teman-teman. Meskipun secara substansi kami tidak menguasai, paling tidak nanti kan kami bisa mengkomunikasikan misalnya dengan penyelenggara diklat terkait kebijakan-kebijakan dan sebagainya. Hal-hal yang Anda sampaikan di sini nanti di rapat-rapat besar juga akan saya tanyakan ya. Misalnya apakah sampai ke draft keputusan kepala LIPI itu apakah bisa atau bagaimana seperti itu ya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf ini kita lebih dari 17 menit ya, Mas Ajib ya. Iya. Baik, tetap sehat semuanya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali di saluran yang berbeda. Jadi sekali lagi ya, Mas Ajib ya, bahwa ini menentukan kapan Anda akan diwisuda, karena ini adalah skripsi ya. Jadi kata banyak orang, skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang bisa diselesaikan, bukan skripsi yang terlalu ideal ya Mas Ajib ya. Ideal, betul Mas. Jadi skripsi yang bisa diselesaikan, bukan skripsi yang terlalu ideal. Jadi kalau Anda bisa menyelesaikan skripsi ya Anda akan wisuda. Kalau enggak ya berarti bertahun-tahun Anda akan kuliah. Dan ini ternyata waktunya hanya 30 hari ya. Jadi tetap semangat semuanya. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ajib silakan kalau ada tambahan. Mungkin udah Mas, tadi udah disampaikan semua ya terkait dengan jangan sampai aja nanti ketika merancang aktualisasi kan ini kan satu kelompok ya, kalau bisa didiskusikan juga biar tidak ada topik yang sama atau hampir-hampir mirip yang nyerempet-nyerempet, khususnya tadi kayak Mbak Maria sama Mbak Nisa, tapi kan tadi saya sudah jelaskan kalau bisa kan ini kan stakeholder-nya berbeda, nanti tinggal bagaimana cara perlakuannya gitu kan, terus juga terkait dengan konsep pemanfaatan tadi kan Mas CG sama Mbak Fitra ya, nah itu tinggal nanti dikelirkan saja di masing-masing, kalau Mas CG terkait dengan KHT dan Mbak Nisa terkait dengan infrastruktur mutu, infrastruktur riset yang mana itu kan kalau bisa lebih spesifik seperti Mas CG gitu kan. Karena kalau infrastrukturnya tidak spesifik, karena kan infrastruktur itu berbeda ya, kayak misalnya tadi Mas CG KHT, berarti kan stakeholder-nya orang-orang yang di bidang KHT nih. Kalau Mbak Nisa mungkin di bidang apa yang istilahnya mungkin tidak sama gitu kan, tapi secara konsep mungkin masih agak mirip dengan Mas CG, tapi ada yang membedakan diferensiasinya itu. Paling itu aja sih dari tambahan dari saya, Mas. Siap, terima kasih. Terakhir saya minta Mbak Maria senyum dong sama Mbak Hairunisa ya gitu. Jangan khawatir, bisa ya. Bisa. Tadi udah dikasih solusi Mas Ajib ya. Jadi diferensiasinya bisa tadi ya. Kalau Mbak Maria kan lebih ke BioSDM ya. BioSDM. Mas, kemudian Mbak hubungannya betul. Tinggal nanti dikomunikasikan lagi ke mentornya ya. Baik. Terima kasih. Kita akhiri. Silakan mau laporan. Mau laporan dulu Pak. Ya. Baik, lapor peserta Latsar CPNS golongan 3 LIPI tahun 2021 angkatan 1 kelompok 2 berjumlah 10 orang telah selesai menerima pembelajaran. Bubarkan. Siap bubarkan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik, sebelum mengakhiri kita yang terakhir salam latsar dulu ya Pak. Ya. Semuanya di unmute. Salam latsar. Disiplin. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Siap. Semangat ya teman-teman ya.